Setelah Tetua Cheng menggunakan cincin api tetapi berhasil ditangkis oleh pedang hitam lawan, ekspresi orang-orang di Sekte Tianshan menjadi lebih serius. Para kultivator tingkat tinggi di tahap fase Dharma dapat memahami apa artinya ini. Bahkan para murid tingkat rendah di tahap pengembaraan ilahi dapat melihat bahwa api cincin api telah meredup, dan jelas bahwa Tetua Cheng telah kehilangan satu langkah. Akan tetapi, Tetua Cheng tidak peduli dan terus mengerahkan kekuatan sihirnya yang dahsyat, berubah menjadi serpihan api dan terus melancarkan serangan dahsyat ke arah kultivator ibel paruh baya Qin Yue. Li Muran mengangguk diam-diam. Kemampuan Tetua Cheng jelas merupakan kekuatan magis murni yang bersumber dari api. Kekuatan magis bersumber dari api dikenal karena daya serangnya dan tidak cocok untuk pertahanan. Oleh karena itu, serangan buta Tetua Cheng, yang menggunakan serangan alih-alih pertahanan, merupakan langkah yang sangat bijaksana. Jika dia mundur dan bertahan saat dia tahu dia bukan tandingan lawannya, dia tidak akan punya peluang menang dan kemungkinan besar akan segera mengakui kekalahan. Di bawah serangan dahsyat Tetua Cheng yang telah menghabiskan seluruh kekuatan magisnya, api di panggung kompetisi terus berkobar. Qin Yue dengan tenang mengayunkan pedang di tangannya. Sehebat apapun api di sekitarnya, ia mampu melenyapkannya dengan cahaya pedang energi ibel. Bahkan, dari waktu ke waktu, dia akan mengeluarkan satu atau dua cahaya pedang yang sangat tajam, merobek lautan api dan menebas ke arah Tetua Cheng. Penatua Cheng menggunakan kekuatan Dharma untuk berubah menjadi naga api raksasa untuk melawan, dan juga mampu bertahan dari cahaya pedang tajam lawan. Kekuatan kedua orang ini cukup setara. Jika tidak ada kebencian yang mendalam dan mereka tidak bertarung di panggung kompetisi, kebanyakan dari mereka akan menyerah setelah beberapa ronde, karena akan sulit menentukan pemenang jika mereka terus bertarung, dan kedua belah pihak akan menghabiskan banyak energi sejati dan kekuatan sihir, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, hasil pertempuran ini sangat penting, dan kedua belah pihak tidak akan mudah mengakui kekalahan. Sekalipun harus menguras seluruh energi mereka, mereka harus memenangkan pertempuran ini. Pertarungan itu sangat sengit. Awalnya, para murid Sekte Tianshan bersorak dan menyemangati Tetua Cheng atas kekuatan magisnya yang dahsyat, tetapi lambat laun, semua orang tenggelam dalam pertarungan sengit dan menjadi jauh lebih tenang, hanya sesekali terdengar pujian. Serangan gencar Penatua Cheng menghabiskan mana dalam jumlah besar, dan setelah waktu yang singkat, ia jelas kehabisan mana. Meskipun lawannya, Qin Yue, juga telah menghabiskan banyak energi sejatinya, ia tampaknya berada dalam situasi yang sedikit lebih baik daripada Penatua Cheng. Su Yu mengerutkan kening. Ia bisa melihat bahwa pada titik ini, Tetua Cheng mungkin ditakdirkan untuk gagal. Api yang dipancarkan Tetua Cheng semakin redup, dan lautan api perlahan menyusut. Sementara itu, energi ibel yang mengelilingi Qin Yue semakin kuat, seolah siap menyerang balik. Tiba-tiba, Tetua Cheng berteriak lagi, dan api yang cemerlang dan menyilaukan muncul dari tubuhnya. Cincin api yang ia lemparkan pun kembali berkobar, dan bersamanya lautan api yang berkobar, menjebak Qin Yue di dalamnya. Semua orang mengerti bahwa ini adalah serangan terakhir Tetua Cheng dengan seluruh kekuatannya. Selama Qin Yue dapat menangkis serangan ini, ia akan memenangkan kompetisi. Qin Yue tentu saja memahami hal ini. Ia mendengus dingin dan mengayunkan pedang di tangannya terus-menerus, memancarkan sinar cahaya pedang yang berubah menjadi penghalang cahaya pedang yang tak tertembus, melindungi dirinya sendiri dan mencegah lautan api serta cincin api itu masuk. Pada saat ini, Tetua Cheng tiba-tiba mengeluarkan setumpuk jimat giok dari tangannya, yang merupakan jimat api jatuh surgawi yang diberikan Li Muran kepadanya. Begitulah adanya. Li Muran gembira. Ternyata Penatua Zhao sengaja menyerang dengan keras untuk menguras kekuatan sihir lawan. Ketika kekuatan sihirnya sendiri habis, ia menunjukkan kelemahannya tanpa menyembunyikan apapun. Kemudian, di saat-saat terakhir, ia menyerang dengan sekuat tenaga. Dikombinasikan dengan jimat api jatuh yang sangat kuat ini, ia memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan di saat-saat terakhir dan mengalahkan kultivator ibel itu secara tak terduga. Benar saja, ekspresi Qin Yue langsung berubah ketika dia melihat jimat giok di tangan Tetua Cheng. Tetua Cheng mengorbankan jimat giok ini, dan kemudian melantunkan serangkaian mantra untuk mengaktifkan jimat ini. Gerakan jimat pengorbanan Penatua Cheng agak canggung, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan Li Muran, seorang praktisi jimat yang terampil. Penatua Cheng tidak dapat mengaktifkan jimat api Skyfall itu secara bersamaan, tetapi harus mengaktifkannya satu persatu. Oleh karena itu, meskipun Tetua Cheng mengorbankan jimat api jatuh dari langit, butuh beberapa saat bagi jimat api jatuh dari langit ini berubah menjadi meteor api yang tak terhitung jumlahnya satu persatu dan jatuh dari langit ke arah Qin Yue. Dalam jeda singkat ini, Qin Yue telah menunjukkan kekuatan magis yang dahsyat. Ia menuangkan seluruh kekuatan magisnya ke dalam pedang di tangannya. Pedang itu tiba-tiba membesar hingga 100 kaki dan langsung berubah menjadi ribuan cahaya pedang yang melesat ke segala arah, seketika menghancurkan lautan api di sekitarnya.
Cincin api yang menyala-nyala itu juga terkena cahaya pedang yang dahsyat dan terhempas ke samping. Sejumlah besar meteor api yang berubah dari jimat api jatuh juga dilarutkan satu demi satu oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ini. Qin Yue kemudian bergegas ke depan tetua Cheng dalam sekejap, dan menebas dengan telapak tangannya di udara. Meskipun ia tidak memegang pedang di tangannya, cahaya pedang yang tajam menebas dengan telapak tangannya, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dalam keadaan normal, tetua Cheng pasti mampu menghalangi cahaya pedang ini, tetapi saat ini, kekuatan sihirnya telah habis dan dia tidak lagi punya banyak kekuatan untuk melawan. Tetua Cheng mendesah pelan dan terpaksa mengakui kekalahan. Ia bahkan tak sempat mengaktifkan jimat api jatuh langit terakhir di hadapannya. Sayang sekali, Limuran diam-diam menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan strategi tetua Cheng melawan musuh kali ini, tetapi metodenya dalam mempersembahkan jimat jelas terlalu asing. Jika itu Limuran, dia pasti bisa mengaktifkan semua jimat api jatuh surgawi ini dalam sekejap, sehingga Qin Yue tidak punya kesempatan untuk melakukan teknik 10.000 pedang sama sekali. Namun, Penatua Cheng tidak bisa disalahkan atas hal ini. Lagi pula, ia bukanlah seorang kultivator yang ahli dalam menggunakan jimat, dan ia jarang memiliki kesempatan untuk menggunakan jimat tingkat tinggi seperti ini. Semakin tinggi level jimat, semakin rumit pula aktivasinya. Seorang kultivator seperti Limuran, yang dapat langsung mengaktifkan puluhan jimat tingkat tinggi, merupakan bakat yang luar biasa dan langka. Patriark Xing Chen juga mendesah pelan. Dalam kompetisi ini, Sekte Tianshan kembali dikalahkan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan datang lagi besok untuk belajar dari keterampilan tingkat tinggi sekte Anda. Wakil Ketua Sekte Liu dari Sekte Ibel Barat tertawa terbahak-bahak dan pergi bersama Qin Yue dan yang lainnya. Kultivasi saya kurang baik dan saya telah mempermalukan sekte kita. Mohon hukum saya, leluhur. Tetua Cheng membungkuk kepada lelaki tua Xing Chen dengan raut wajah sedih dan meminta maaf. Patriark Bintang tersenyum tipis dan berkata, aku tahu kau sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak ada yang salah dengan itu. Menang dan kalah itu biasa. Jangan dimasukkan ke hati. Ya, terima kasih atas pengampunanmu, leluhur, kata tetua Cheng sambil mendesah. Patriark Bintang mengangguk dan segera pergi. Ia pergi sendirian, dan Limuran menatap punggungnya, merasa agak kesepian. Seperti biasa, mari kita berkumpul di paviliun bulan sabit untuk membahas beberapa pertarungan judi berikutnya, kata seorang tetua berjanggut putih di tahap akhir Dharma. Limuran dan para tetua seperti Su Zongyu setuju dan terbang ke paviliun bulan sabit di puncak Yuking satu demi satu. Pengikut-pengikut Sekte Tianshan lainnya juga secara bertahap bubar. Di dalam paviliun bulan sabit, semua tetua Sekte Tianshan memasang ekspresi serius, masing-masing dengan raut wajah khawatir. Termasuk pertempuran hari ini, Sekte Tianshan telah kalah 4 kali berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, Sekte Tianshan kemungkinan besar akan ditekan habis-habisan oleh Sekte Setan Barat. Beberapa dari kita, para kultivator tahap Dharma akhir, telah pergi berperang. Pertempuran esok hari hanya bisa dilawan oleh para kultivator tahap Dharma menengah. Saudara muda Su, kau juga salah satu kultivator senior di sekte kami. Bagaimana kalau kau ikut serta dalam pertempuran besok? Tanya tetua Cheng. Su Zongyu berkata, awalnya, akulah yang akan melawannya, tetapi saudara senior Li kebetulan telah kembali ke sekte kita. Dia adalah seorang kultivator di tahap akhir Dharma, jadi sebaiknya kita meminta pendapat saudara senior Li terlebih dahulu. Tetua Cheng mengangguk dan berkata, sebenarnya, saya juga sempat berpikir begitu. Namun, karena saudara muda Li baru saja kembali ke sekte kami, saya merasa agak bersalah memintanya untuk mewakili kami dalam pertempuran, jadi saya tidak langsung menyampaikannya. Karena saudara muda Su yang menyebutkannya, saya ingin bertanya kepada saudara muda Li apakah beliau bersedia mewakili sekte kami dalam pertempuran. Su Zongyu menambahkan, saudara Li, tidak perlu terburu-buru menjawab. Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu kami sesegera mungkin. Kami mengerti dan tidak akan memaksa Anda. Lagi pula, saya sudah siap bertarung, tetapi kultivasi saudara Li lebih tinggi dari saya, jadi saya dengan sopan bertanya kepadanya terlebih dahulu. Saya tidak memaksanya untuk bertindak. Semua orang mengangguk, tetapi mata mereka yang menatap Limuran dipenuhi dengan harapan. Lagi pula, bahkan tetua Cheng dan para kultivator fase Dharma akhir lainnya telah dikalahkan, jadi kemungkinan untuk mengirimkan kultivator fase Dharma tengah untuk memenangkan kompetisi menjadi lebih rendah lagi. Limuran tidak terlalu lama memikirkannya. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan lantang, karena aku adalah tetua sekte kita, aku harus maju ketika sekte kita menghadapi tantangan. Bagaimana aku bisa menghindari pertempuran demi kepentingan pribadiku? Biar aku yang menerima tantangannya besok. Bagus sekali, saudara muda Li, kau sangat memahami keadilan. Aku mengagumimu, kata tetua Cheng gembira,
Ketika saudara senior Feng menerima saudara muda Li sebagai muridnya, dia benar. Aku ingin tahu apa rencana kakak senior Li dan bagaimana dia akan menghadapi pertempuran besok. Tanya Su Zongyu dengan cemas. Li Muran berkata saya telah bepergian ke luar negeri selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan beberapa keterampilan magis. Saya akan melakukan yang terbaik besok. Melihat Li Muran setuju untuk bertarung, semua orang sangat senang. Meskipun mereka tidak terlalu yakin tentang kekuatan Li Muran, tingkat kultivasinya di tahap akhir Dharma sudah ada, jadi dia pasti tidak terlalu lemah. Setidaknya masih ada sedikit peluang. Mungkin semua Master Sekte Ibel Barat sudah muncul dan terlalu terluka untuk bertarung lagi. Mungkin kita bisa memenangkan beberapa pertandingan berikutnya, kata seorang tetua baru. Meski pernyataan yang menenangkan ini tidak bisa dianggap serius, tak seorang pun membantahnya, melainkan hanya mengangguk kecil. Su Zongyu berkata, Saudara Li, para tetua yang akan bertempur sebaiknya pergi memberi penghormatan kepada leluhur bintang dan meminta nasihat darinya, yang juga akan bermanfaat untuk pertempuran ini. Ya, kata Li Muran, aku akan pergi dan memberi penghormatan kepada leluhur sekarang. Tak lama kemudian, Li Muran tiba di puncak utama Gunung Tianshan, tempat leluhur bintang berada. Pembatasan di sana sangat ketat. Setelah Li Muran menyatakan tujuannya, ia pun masuk dengan lancar. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan leluhur bintang. Ia belum pernah bertemu dengan leluhur bintang sebelumnya, jadi ia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Jadi, kau adalah murid sekte kami bertahun-tahun yang lalu. Kau telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi sekarang, tetapi kau masih ingat sekte kami dan bersedia berjuang demi sekte kami. Ini sungguh langka. Setelah mengetahui latar belakang Li Muran, Patriark Xingchen merasa sangat senang. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di matanya, dan dia menatap Li Muran dari atas ke bawah. Setelah itu, Sang Patriark Bintang perlahan-lahan menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya, dan bergumam kekuatan sihir, tubuh fisik, dan kesadaran spiritualmu semuanya luar biasa. Aku yakin kekuatanmu tidak akan pernah terlalu lemah. Denganmu dalam pertempuran, sekte kita dapat memulihkan sebagian dari kekalahannya. Jika bukan karena kultivasi sekte Tianshan, aku tidak akan berhasil mencapai tahap Senyu, apalagi memperoleh beberapa keterampilan tingkat tinggi. Sekarang sekte kita telah menghadapi beberapa masalah, aku akan melakukan yang terbaik, kata Li Muran serius. Kata-kata ini tidak sepenuhnya dibuat-buat. Faktanya, Li Muran memang mendapatkan banyak manfaat di sekte Tianshan. Wawasannya tak hanya meluas dan ia maju ke tahap pengembaraan spiritual, tetapi ia juga memperoleh teknik Nixian Jue. Teknik inilah yang membentuk jati diri Li Muran. Li Muran selalu menjadi orang yang akan membalas dendam dan membalas kebaikan musuh-musuhnya. Sekalipun ia tidak berencana untuk tetap di sekte Tianshan, jika ia menghadapi situasi seperti itu, ia akan membantu sekte Tianshan memenangkan persaingan. Bagus sekali, puji Patriark Xingchen. Ia menghela napas dan berkata, kau baru saja kembali ke sekte kami, jadi kurasa kau belum sepenuhnya memahami situasinya. Sebenarnya, kita sama sekali tidak boleh kalah dalam taruhan ini. Selama 100 tahun terakhir, sekte Ibel Barat semakin makmur dan terus merekrut murid. Banyaknya kultivator muda dari daerah sekitar telah bergabung dengan sekte Ibel Barat untuk berlatih sihir, menyebabkan kualitas murid Qi dan Meridian kami menurun drastis dibandingkan sebelumnya. Kali ini, jika kami kalah sedikit atau bahkan seri, itu bukan masalah besar. Namun, kekalahan telak akan menyebabkan moral sekte kami merosot. Dalam jangka panjang, kultivator yang lebih berbakat akan memilih untuk bergabung dengan sekte Ibel untuk berlatih. Dalam 100 atau 200 tahun ke depan, saya khawatir tanpa serangan agresif sekte Ibel, sekte kami akan perlahan-lahan merosot, dan kerajaan Siliang akan menjadi wilayah kekuasaan sekte Ibel. Saat itu, saya khawatir semua kultivator di sini harus berlatih sihir. Ketika Patriark Xingchen mengatakan ini, dia tampak khawatir. Hati Li Muran tergerak, dan ia berkata, maafkan kelancangan saya, tetapi saya percaya bahwa naik turunnya sekte adalah hal yang biasa. Jika ratusan tahun dari sekarang, dunia kultivasi abadi ini dikuasai oleh sekte Ibel, dan semua kultivator mempraktikkan teknik Ibel, itu bukan masalah besar. Baik itu teknik Ibel maupun teknik benar, semuanya untuk meningkatkan kultivasi dan mencapai keabadian. Mengapa kita harus membedakannya dengan begitu jelas? Baik itu teknik Ibel maupun teknik benar, selama keduanya dapat membantu seseorang mencapai keabadian, mengapa tidak mempraktikkan keduanya? Patriark Bintang menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kau hanya tahu satu sisi cerita. Jika teknik sihir hanyalah cara biasa untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan supernatural seorang kultivator, maka tidak ada yang perlu ditentang. Namun, ada beberapa metode yang sangat kejam dalam teknik sihir yang kami, orang-orang saleh, benci. Lebih dari 200 tahun yang lalu, selama pertempuran Tianshan,
Tetua Agung Sekte Jiwa Api mencoba membantai kota Liangzhu dan menggunakan jiwa jutaan manusia untuk memurnikan senjata sihir yang ampuh. Praktik ini dilarang keras oleh sekte kami dan merupakan perbedaan terbesar antara kami, orang-orang saleh, dan jalan setan. Saya tidak ingin Si Liang jatuh ke tangan sekte setan. Bukannya saya menentang praktik seni setan, tetapi saya khawatir tanpa pengawasan dan keseimbangan kekuatan saleh, sekte setan akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan kemudian jutaan manusia di Si Liang akan menderita. Limuran terkejut mendengar ini. Ia mengangguk dan berkata, yang diajarkan leluhur kepadaku adalah bahwa meskipun ada banyak metode tercela dan kurang benar dalam sekte-sekte yang benar, setidaknya mereka tidak berani begitu terang-terangan membasmi jutaan manusia secara sewenang-wenang. Benar, kata Patriark Bintang. Di negeri Tiongkok yang agung, dengan kekuatan-kekuatan benar yang mengawasi kita, sekte-sekte ibel itu tak berani bertindak gegabah. Namun di Si Liang, jika sekte kita tidak bertahan, kekuatan ibel yang diwakili oleh sekte ibel barat akan bebas bertindak sesuka hati. Pribadi sejati ini tak hanya mengkhawatirkan kebangkitan dan kejadewa sekte Tianshan, tetapi juga hidup dan matinya manusia fana yang tak terhitung jumlahnya di Si Liang. Pada titik ini, Sang Patriark Bintang menghela napas dan berkata, setelah berkultivasi hingga tahap tubuh sejati, secara logis seseorang seharusnya tidak terlalu menganggap serius masalah ini. Namun, masa hidup saya hampir habis, dan saya telah terjebak dalam kemacetan tahap tubuh sejati tengah selama bertahun-tahun. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk menerobos dan naik lagi dalam kehidupan ini. Saya sangat takut setelah kematian saya, sekte Tianshan dan kerajaan Si Liang akan ditinggalkan tanpa pemimpin, tidak mampu bersaing dengan sekte ibel. Dua muridku, yang dilatih oleh Dewa Abadi ini, diam-diam dibasmi oleh sekte ibel puluhan tahun yang lalu, sementara yang lainnya mengkhianati sekte kami dan membelot ke sekte ibel. Alasan aku menyetujui taruhan ini, di satu sisi, karena aku terpaksa melakukannya oleh situasi di sisi lain, aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih seorang calon kultivator tahap Dharma dari dalam sekte dan melatihnya dengan baik agar ia dapat mewarisi warisanku dan memikul tanggung jawab berat untuk melindungi sekte Tianshan dan ratusan juta rakyat biasa di negeri Si Liang. Setelah mengatakan ini, leluhur Bintang menatap Limuran dengan penuh arti, dan kesungguhan di matanya terlihat jelas. Usaha keras leluhur tidak akan sia-sia, kata Limuran. Sang Patriark Bintang mengangguk pelan, lalu mengganti pokok bahasan dan kembali ke pertarungan judi besok. Mengenai pertandingan judi besok, apakah Anda punya kekhawatiran atau keraguan? Tanya Patriark Bintang. Jika ada yang saya butuhkan bimbingan Anda, silakan bicara. Belum. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, saat aku berkelana di negeri Middle Earth, aku bertemu beberapa pembudidaya ibel dan sedikit memahami metode mereka. Melihat Limuran tampaknya sudah punya rencana, Patriark Xingchen mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu, sebaiknya kau turun dan bersiap-siap saja. Soal harta karun, meskipun aku punya beberapa senjata ajaib berkualitas bagus, jika kuberikan padamu untuk sementara, efeknya pasti akan jauh lebih rendah daripada senjata ajaib penentu kehidupan yang telah kau kembangkan selama bertahun-tahun, jadi aku tidak akan menggunakan semuanya sekaligus. Ya, Limuran membungkuk hormat lalu kembali ke guanya. Pada hari kedua, pertarungan judi berlanjut, dan ini adalah ronde ke-6. Dalam 5 pertarungan judi pertama, Sekte Tianshan memenangi pertarungan pertama tetapi kemudian kalah dalam 4 pertarungan berturut-turut, sehingga moral para kultivator Sekte Tianshan yang menyaksikan pertarungan itu tidak setinggi beberapa hari sebelumnya. Di sisi lain, para kultivator Sekte Ibel Barat, mulai dari wakil ketua Sekte Liu hingga ke bawah, semuanya menunjukkan ekspresi arogan dan bahkan lebih arogan lagi. Bahkan beberapa kultivator Ibel yang tampak lebih rendah hati pun membuat orang-orang semakin tak mengerti. Limuran, mengikuti instruksi Patriark Bintang, mendarat dengan anggun di panggung kompetisi. Wakil ketua Sekte Liu melirik Limuran, lalu berkata dengan nada mencibir, Sue Zimo, temui orang ini. Ya, seorang kultivator Ibel muda menanggapi dan maju ke medan pertempuran, terbang ke panggung kompetisi. Sebenarnya dia seorang kultivator tahap menengah fase Dharma. Limuran sedikit mengernyit. Ia menggunakan indera kedewaannya untuk menyelidiki dengan jelas. Lawannya adalah seorang kultivator Ibel tahap menengah fase Dharma, tetapi kekuatan sihirnya cukup dalam, tidak jauh berbeda dengan kultivator tahap akhir fase Dharma. Tindakan wakil ketua Sekte Liu langsung membuat wajah para kultivator tingkat tinggi Sekte Tianshan menjadi muram. Bahkan mata Patriark Bintang pun berkilat marah. Ini keterlaluan. Mereka jelas masih memiliki seorang kultivator Ibel Dharma tingkat akhir yang belum bertempur, padahal mereka hanya mengirimkan seorang kultivator Dharma tingkat menengah. Ini jelas merupakan bentuk ketidakpedulian yang disengaja terhadap saudara senior Li. Suyu sangat marah hingga wajahnya memerah, dan ia berharap bisa bertarung demi Limuran. Jika Limuran memenangkan pertandingan ini, itu sama saja dengan menindas yang lemah. Lagi pula,
Bukan masalah besar bagi seorang kultivator di tahap akhir Dharma untuk mengalahkan seorang kultivator di tahap tengah Dharma. Jika ia kalah, Sekte Tianshan akan kehilangan muka, dan Limuran sendiri akan menjadi terkenal, bahkan tercatat dalam kitab suci dan menanggung aib selama 1000 tahun. Sekte Ibel Barat telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, jadi meskipun mereka kalah dalam kompetisi ini, mereka tidak peduli. Oleh karena itu, bagi Sekte Ibel Barat, kalah dalam pertarungan judi ini bukanlah kerugian besar jika mereka menang, mereka dapat menghancurkan reputasi Sekte Tianshan sepenuhnya. Pikiran Limuran berubah, dan ia tahu niat Sekte Ibel Barat. Ia mencibir dalam hati sungguh licik. Saudara muda Li, berkompetisilah dengan sepenuh hati dan jangan teralihkan, kata Patriark Xingchen ringan. Ia tampak khawatir Limuran akan marah dan kehilangan ketenangannya. Limuran tersenyum kecil dan mengangguk. Bagi Limuran, yang telah mengalami banyak pertempuran dan dapat menangani situasi hidup atau mati dengan tenang, trik sepele seperti itu tentu tidak dapat mengganggu pikirannya. Silakan, Limuran membungkuk kepada lawannya. Sang kultivator Ibel muda Suezimo dengan malas mengangkat tangannya untuk membalas sapaan, tetapi dia terlalu malas untuk mengucapkan kata tolong. Limuran menunggu sejenak, tetapi pihak lain tidak mengambil langkah pertama. Secara umum, saat para kultivator dengan tingkatan berbeda bertarung dan beradu argumen satu sama lain, kultivator dengan tingkatan lebih rendah akan menyerang terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormat. Kultivator Ibel ini tidak bersedia menyerang terlebih dahulu, yang berarti dia secara terbuka tidak menganggap serius Limuran. Anak yang sombong, cibir Limuran dalam hati. Meskipun suasana hatinya sedang baik dan tidak mudah tersulut emosi, ia tak kuasa menahan rasa sedikit marah saat ini. Karena pihak lain tidak mengambil tindakan, Limuran mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Ia membuka mulutnya, dan cahaya pedang hijau menyambar, berubah menjadi pedang bulan sabit yang bersinar terang. Pada saat yang sama, sosok Limuran tiba-tiba melesat maju. Ia mengambil pedang pemburu jiwa di tangannya dan menebas Suezimo di udara. Senjata ajaib tingkat 6 Yu dalam buku itu terkejut dan senang. Sekilas, ia bisa tahu bahwa senjata ajaib kelahiran yang dipanggil Limuran adalah senjata ajaib tingkat 6 dengan kualitas luar biasa. Secara umum, memiliki senjata ajaib tingkat 5 sebagai senjata ajaib kelahiran dianggap luar biasa bagi seorang kultivator Dharma tahap akhir. Limuran ternyata telah memanggil senjata ajaib tingkat 6. Hal ini saja membuatnya menonjol di antara para kultivator Dharma tahap akhir, menunjukkan kekuatannya yang jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya. Penatua Xingchen juga sedikit terkejut. Meskipun ia tahu Limuran memiliki aura harta karun dan menduga itu sesuatu yang luar biasa, ia tidak menyangka Limuran akan menghasilkan senjata sihir tingkat 6. Biasanya, hanya murid inti di tahap tubuh sejati yang dapat memiliki senjata sihir tingkat 6. Fakta bahwa Limuran, seorang kultivator biasa yang baru saja kembali ke Sekte Tianshan, dapat menghasilkan senjata sihir tingkat 6 agak mengejutkan. Tidak heran dia begitu percaya diri, ternyata dia memiliki senjata sihir kehidupan yang sangat berkualitas tinggi. Patriark Xingchen mengangguk diam-diam. Ketika wakil ketua Sekte Liu dan para kultivator Ibel lainnya melihat bilah pedang itu, alis mereka berkerut. Bahkan para kultivator Ibel yang selama ini menundukkan kepala dan bersikap rendah hati pun tak kuasa menahan diri untuk menatap Limuran dengan sedikit terkejut. Ekspresi Suezimo berubah semakin parah, dan sedikit penghinaan dalam ekspresinya lenyap dalam sekejap. Serangan pedang Limuran begitu cepat sehingga Suezimo segera mengeluarkan senjata ajaib penyelamat nyawanya, sebuah pedang merah tua, dan dengan panik mengerahkan energi sejatinya untuk mengaktifkan kekuatan sihirnya. Tiba-tiba, lapisan cahaya sihir yang cemerlang, yang berkobar seperti api, menyelimuti tubuhnya. Itu ternyata senjata sihir tingkat 5. Suyu sedikit terkejut. Kultivator Ibel muda Suezimo ini, yang berada di tahap tengah fase Dharma, ternyata telah menghasilkan senjata sihir tingkat 5. Hal ini juga sangat langka di antara para kultivator di tahap tengah fase Dharma. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa meskipun Suezimo baru berada di tahap tengah alam Dharma, senjata sakti dan kekuatan saktinya sangat dahsyat, bahkan kekuatannya tak kalah dengan kultivator biasa di tahap akhir alam Dharma. Wakil ketua Sekte Liu tidak mengirimnya bertarung hanya untuk mempermalukan Limuran dan Sekte Tianshan, karena Suezimo sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan seorang kultivator di tahap akhir alam Dharma. Sayangnya lawannya adalah Limuran. Saat Limuran baru setengah jalan menebas, seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan bilah pedangnya pun menjadi keemasan dan berkilau, dengan bayangan keemasan seperti kilin yang melekat padanya. Namun karena kecepatannya yang terlalu tinggi, hampir tidak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas kecuali sejumlah kecil biksu tingkat tinggi. Pada saat ini, Limuran tiba-tiba mengaktifkan kekuatan citra Dharma Kilin dan mengintegrasikannya ke dalam pedang pemburu jiwa dan penjamret jiwa. Pedang ini adalah senjata ajaib kelahirannya, yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun.
Citra Dharma Kilin juga merupakan kekuatan citra dharmanya, yang ia murnikan dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dalam sekejap, Limuran dapat menyuntikkan kekuatan citra Dharma Kilin ke dalam pedang pemburu dan perebut jiwa. Namun, tidak semua kultivator citra dharma di tahap akhir dapat menyuntikkan kekuatan citra dharma yang begitu banyak dan begitu padat dalam waktu singkat. Bang! Pedang pemburu jiwa menebas pedang merah tua Suezimo, dan tiba-tiba memotong pedang itu menjadi dua bagian secara langsung dan kekuatan pedang itu masih ada, dan langsung memotong api ajaib di tubuh Suezimo. Lapisan api ibel yang tebal ini cukup untuk menahan banyak serangan mantra yang kuat, tetapi di hadapan kekuatan ledakan pedang Limuran yang dahsyat, ia bagaikan kertas dan sama sekali tidak menunda cahaya pedang. Suezimo merasakan hawa dingin di lehernya, dan pedang hijau sudah diletakkan di lehernya. "Kenapa kau tidak mengaku kalah?" teriak Limuran lantang. Teriakan ini mengandung energi vital yang cukup besar, sehingga pegunungan di sekitarnya bergema terus-menerus. Beberapa biksu dengan kultivasi rendah yang menyaksikan pertempuran bahkan mengalami tinnitus dan pusing. Setelah dimarahi Limuran, Suezimo tiba-tiba menjadi lemah dan gemetar. Dia tahu betul bahwa jika ini bukan arena kompetisi, tetapi pertarungan hidup dan mati, dia mungkin sudah mati sekarang. Ya, aku menyerah, kata Suezimo berulang kali. Saat ini, hidup dan matinya bergantung pada pikiran Limuran, jadi bagaimana mungkin dia berani melawan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Limuran melambaikan lengan bajunya, mengambil kembali pedangnya, dan membungkuk ringan. Setelah pedang berharga itu meninggalkan lehernya, Suezimo, yang wajahnya sepucat kertas, menghela napas lega dan bergumam, "Terima kasih, rekan Taois, atas belas kasihanmu." Saat itu juga, keringat dingin sudah membasahi sekujur tubuhnya. Rasanya seperti berjalan melewati gerbang neraka. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Setelah hening sejenak, sorak-sorai menggelegar tiba-tiba terdengar. Meski pertarungan itu berlangsung terlalu singkat dan para kultivator tingkat rendah dari Sekte Tianshan tidak dapat melihat detail pertarungan secara spesifik, mereka akhirnya memperoleh kemenangan yang menentukan, sehingga semua orang merasa gembira. "Selamat kepada sekte kalian karena telah memenangkan kembali pertempuran. Kami akan kembali besok untuk mempelajari keahlian kalian," kata wakil pemimpin Sekte Liu dengan ringan kepada leluhur bintang, lalu memimpin para kultivator ibel pergi. "Selamat kepada kakak senior Li karena telah mengalahkan kultivator ibel. Kompetisi ini dimenangkan dengan sangat mudah, sungguh menggembirakan." Su Zongyu terbang ke arah Limuran dengan wajah gembira dan mengucapkan selamat dengan lantang. Saudara muda Li memang memiliki bakat terpendam. Setelah pertempuran hari ini, ia pasti akan tercatat dalam sejarah dan dikagumi oleh banyak generasi muda. Tetua Cheng dan yang lainnya juga maju dan terus memberi selamat kepadanya. Limuran memenangkan pertempuran ini atas nama Sekte Tianshan, yang menyelamatkan banyak muka bagi Sekte Tianshan. Oleh karena itu, ucapan selamat dari para tetua Sekte Tianshan cukup tulus dan tidak banyak mengandung kepahitan. Berkat kemenangan ini, semua orang di Sekte Tianshan bersorak gembira hari itu. Meskipun pertempuran itu sangat singkat dan detailnya di luar pemahaman para kultivator tingkat rendah, mereka membesar-besarkan dan menyebarkan berita tersebut. Hampir dalam semalam, nama Limuran menjadi terkenal di seluruh Sekte Tianshan. Di Paviliun Bulan Sabit, para tetua Sekte Tianshan berkumpul di sini seperti biasa setelah kompetisi, tetapi suasana ceria hari ini sangat berbeda dibandingkan dengan suasana berat beberapa hari terakhir. Tetua Cheng berkata, "Adik muda Li sudah bertarung sekali, jadi secara logika ia seharusnya tidak perlu bertarung lagi. Namun, dalam pertempuran ini, adik muda Li tampaknya tidak mengeluarkan banyak energi dan mengalahkan lawannya dengan mudah. Dengan kekuatan sebesar itu, sayang sekali jika ia tetap bersembunyi." Maksudnya adalah dia berharap Limuran akan terus berjuang. Para tetua Sekte Tianshan lainnya mengangguk satu demi satu, sebagian besar memiliki pemikiran yang sama. Kakak senior Li telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Jika beliau tidak mau bertarung, kami tidak akan pernah memaksanya, dan kami tidak akan mengeluhkannya. Namun, jika kakak senior Li bersedia bertarung lagi, kami tentu akan setuju. Terserah kakak senior Li untuk memutuskan apakah akan bertarung lagi atau tidak, kata Su Zongyu penuh harap. Limuran tersenyum tipis. "Saya berterima kasih atas kebaikan rekan-rekan magang saya. Karena kalian semua mengenali saya akan mengambil langkah lain. Saya tetap akan berpartisipasi dalam pertarungan judi besok." Semua orang bersorak gembira, dan mereka penuh pujian. Kemunculan Limuran tentu saja melegakan para kultivator Sekte Tianshan. Leluhur bintang sangat senang mengetahui bahwa Limuran bersedia melanjutkan pertempuran. Ia memuji Limuran beberapa patah kata dan memberi Limuran setumpuk batu roh dan harta karun lainnya. Terlepas dari menang atau kalah, para kultivator yang mewakili Sekte Tianshan akan menerima hadiah. Meskipun hadiah ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kekayaan Limuran, ini juga merupakan bentuk pengakuan.
Hari berikutnya berlalu, dan ronde perjudian ke-7 pun berlanjut. Limuran melayang ke panggung kompetisi dan berkata kepada para kultivator ibel sambil tersenyum, saya dari sekte kami tetap akan berkompetisi dalam kompetisi ini. Saya ingin tahu apakah sekte Anda masih akan mengirimkan seorang kultivator Dharma tingkat menengah untuk berkompetisi. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di sekte Tianshan tertawa terbahak-bahak. Sekte Setan Barat sengaja membenci Limuran dan sekte Tianshan, lalu mengirim para kultivator tingkat rendah untuk bertarung, tetapi mereka dikalahkan oleh Limuran dalam satu gerakan. Sekarang setelah Limuran menyebutkan hal ini lagi, itu adalah ejekan yang disengaja. Ini dapat dianggap sebagai tanggapan Limuran terhadap penghinaan sekte Setan Barat. Kau tak perlu melakukan ini, kata jiwa ibel, jika kau melakukan ini, para biksu sekte ibel barat itu akan membencimu sampai ke akar-akarnya. Limuran menjawab, karena aku sudah setuju untuk berjuang demi sekte Tianshan, menyinggung para kultivator ibel ini tak terelakkan. Meskipun kata-kata ini mungkin terdengar agak arogan, kata-kata ini jelas memiliki efek positif dalam meningkatkan moral para murid sekte Tianshan tingkat rendah. Benar, kata jiwa ibel setuju, aku tidak menyangka kau punya kemampuan untuk memikat orang. Limuran tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Benar saja, seperti dugaan Mohun, beberapa biksu dari sekte Setan Barat langsung melotot marah ke arah Limuran, seolah-olah ingin memakan Limuran hidup-hidup. Bahkan wakil pemimpin sekte Liu, yang berada pada tahap awal tubuh aslinya, menyipitkan matanya dan menatap Limuran. Bagaimanapun, dia adalah seorang master tahap tubuh sejati, dan dia tidak akan merendahkan dirinya untuk bertarung dengan seorang junior tahap Dharma. Dia mengabaikan godaan Limuran dan berkata dengan ringan, keponakanku tersayang, pergilah dan temui anak ini. Ya, seorang lelaki tua botak yang sedari tadi menundukkan kepalanya dan terdiam setuju, lalu terbang keluar dari kerumunan pembudidaya ibel dan mendarat di panggung kompetisi. Orang tua ini sangat rendah hati dan tetap tenang. Tingkat kultivasinya sama dengan Limuran, keduanya berada di tahap akhir Dharmakaya. Silakan, Limuran membungkuk pada pria tua botak itu. Orang tua itu membungkuk sopan dan berkata, mohon tunjukkan belas kasihan, rekan Tao. Limuran tidak menganggapnya serius. Ia telah berkecimpung di dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang sopan, ada yang arogan, tetapi begitu mereka mulai berkelahi, tidak ada bedanya. Orang tua itu mengambil inisiatif dan segera mengeluarkan tombak emas gelap dengan aura ibel yang kuat, yang juga merupakan senjata sihir tingkat 6. Semua orang di sekte Tianshan terkejut. Pria tua ini berpenampilan sederhana dan sangat rendah hati, tetapi ia sebenarnya memiliki harta yang begitu berharga. Ia adalah seorang guru yang langka. Sepertinya sekte ibel barat tahu betapa kuatnya kakak senior Li, jadi mereka langsung mengirim guru-guru terkuat mereka untuk bertarung dalam pertempuran ini. Aku khawatir kakak senior Li sedang dalam masalah. Su Zongyu khawatir dan alisnya berkerut. Limuran sama sekali tidak terkejut. Ia telah melihat banyak lawan memegang senjata sihir tingkat 7, apalagi senjata sihir tingkat 6. Bagaimana mungkin ia menganggap serius tombak ini? Limuran tidak menggunakan pedang pemburu jiwa, yang juga merupakan senjata sihir tingkat 6. Sebaliknya, ia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba sebuah cahaya merah menyala. Ternyata ia telah menggunakan lusinan jimat giok. Semuanya adalah jimat api jatuh surgawi, kata tetua Cheng terkejut. Jimat giok ini persis sama dengan jimat api jatuh surgawi yang diberikan Limuran sebelumnya. Ternyata dia punya banyak sekali jimat. Dia memang seorang kultivator yang ahli dalam seni jimat, puji tetua Cheng dalam hati. Suyu dan yang lainnya juga terkejut sekaligus senang. Di masa mudanya, ketika Limuran belum mencapai periode Senyu, ia terkenal karena keahliannya yang luar biasa dalam menggunakan jimat. Kemudian, ia diterima sebagai murid oleh tetua Feng, yang juga terkenal karena kemampuannya menggunakan jimat. Jadi, ketika ia mengeluarkan begitu banyak jimat saat itu, meskipun semua orang terkejut, mereka semua merasa bahwa ini tidak terduga tetapi wajar. Namun, mengapa dia mengeluarkan jimat-jimat itu sekaligus? Mustahil baginya untuk mengaktifkan begitu banyak jimat tingkat tinggi sekaligus, kalau tidak, pihak lain pasti tahu caranya. Tetua Cheng cukup bingung. Dia sendiri pernah menggunakan jimat ini, dan sulit untuk mengaktifkan lusinan jimat, apalagi beberapa sekaligus. Bahkan jika kemampuan Limuran dalam menggunakan jimat jauh lebih hebat daripada miliknya, dia mungkin hanya bisa mengaktifkan lebih dari 10 jimat api jatuh surgawi sekaligus. Tanpa diduga, Limuran benar-benar mencoba mengaktifkan jimat-jimat ini. Tangannya bergerak bagai kilat, terus-menerus mengeluarkan teknik pelepasan segel yang rumit, mengaktifkan jimat api surgawi satu persatu. Banyak dari teknik ini melibatkan teknik pelepasan jimat yang belum pernah dialami Penatua Cheng sebelumnya. Dalam sekejap, lusinan jimat api yang jatuh itu meledak satu persatu, berubah menjadi meteor yang menyala-nyala di seluruh langit, dan semuanya terbakar habis.
Keahliannya dalam menggunakan jimat sangat tinggi. Tetua Cheng terkejut dan hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Pria tua botak di panggung kompetisi juga terkejut. Jimat api jatuh langit dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Jika puluhan jimat ini jatuh bersamaan, kekuatannya tak terbayangkan. Bahkan jika 3 atau 5 kultivator tahap akhir Dharma berada di dalamnya, mereka akan hancur berkeping-keping. Rekan Taois, tolong berhenti. Aku mengaku kalah sekarang, kata lelaki tua botak itu buru-buru. Setelah semua jimat api yang jatuh diturunkan, sudah terlambat baginya untuk memohon belas kasihan. Setelah dia mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan, Limuran mengangguk dan bahkan menunjuk ke arah jimat api jatuh langit yang aktif satu persatu. Anehnya, meskipun beberapa jimat api yang jatuh terus meledak di udara, sebagian besar berubah menjadi potongan-potongan api kecil dan menghilang. Secara umum, setelah jimat serangan sekali pakai semacam ini diaktifkan, jimat tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan mustahil untuk menghentikannya melepaskan energi vitalnya, sehingga jimat tersebut akan meledak di udara. Namun, kebanyakan jimat api jatuh hanya meledak menjadi serpihan api kecil, dan tidak ada efek lanjutan. Itu cuma tipuan. Apa kau menyerah begitu cepat? Limuran tersenyum tipis. Di antara banyak jimat yang baru saja dikorbankannya, beberapa memang jimat api surgawi, tetapi sebagian besar hanyalah jimat palsu tanpa isi. Namun, Limuran juga membuat jimat palsu ini sangat realistis, mencampurnya dengan jimat api jatuh surgawi yang asli, dan langsung mengaktifkannya. Untuk sesaat, orang luar kesulitan menemukan kekurangannya. Kecuali pihak lain tersebut merupakan seorang kultivator yang ahli dalam seni jimat, ia akan segera menemukan bahwa beberapa jimat tidak biasa. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jimat palsu jauh lebih murah, jadi Limuran menghemat banyak jimat. Menyimpan jimat hanyalah salah satu alasan Limuran melakukan langkah ini. Pertimbangan utamanya adalah ia tidak ingin menggunakan terlalu banyak jimat tingkat tinggi sekaligus, karena hal ini dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Lagi pula, tingkat keberhasilan membuat jimat tingkat tinggi umumnya terlalu rendah, dan menggunakan terlalu banyak jimat sekaligus memang agak tidak lazim. Pria tua botak itu menyadari bahwa ia telah ditipu, tetapi ia sudah memohon belas kasihan dan mengakui kekalahannya. Bagaimana mungkin ia menyesalinya di depan semua orang? Rekan Taoisku, kau sangat pintar dan cerdas. Aku menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati, kata lelaki tua botak itu dengan tenang. Terima kasih atas ketenanganmu, kata Limuran ringan. Pria tua itu cukup sabar. Jika seorang kultivator dengan temperamen yang keras digoda seperti ini, ia mungkin akan langsung marah. Jika pihak lain melakukan ini, Limuran akan menggunakan sekumpulan jimat api jatuh surgawi asli untuk membiarkan pihak lain merasakan metodenya. Agak sulit bagi tetua Anda untuk menang dengan menggunakan cara seperti itu, kata wakil pemimpin sekte Liu dingin, menahan amarahnya. Patriark Xingchen tertawa dan berkata, ini bukan salah para tetua kita yang memanfaatkan situasi ini. Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya bisa disalahkan pada para kultivator sekte kalian yang terlalu bersemangat untuk mengakui kekalahan. Sekte Tianshan kembali tertawa terbahak-bahak. Bukan hal yang aneh bagi para kultivator dengan tingkatan yang sama untuk saling bentrok dan salah satu dari mereka langsung menyerah setelah menggunakan teknik mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa teknik Limuran hanyalah sebuah kecurangan. Pertarungan judi ini bisa dibilang tanpa pertumpahan darah. Limuran mengandalkan seni misterius membuat jimat untuk dengan mudah meraih kemenangan lainnya. Kami akan kembali besok untuk mempelajari kemampuanmu. Wakil pemimpin sekte Liu mendengus dingin dan pergi bersama sekelompok pembudidaya ibel. Pertarungan judi ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan sekte Tianshan. Jarang sekali seorang kultivator dengan tingkatan yang sama bisa begitu mudah dikalahkan oleh orang-orang cerdas. Reputasi Limuran pun semakin menanjak. Di dalam paviliun bulan sabit, semua tetua memberi selamat kepada Limuran dan berdiskusi siapa yang akan bertanding besok. Kali ini, tanpa menunggu siapapun membujuknya, Limuran mengambil inisiatif dan berkata, aku akan tetap bertarung di pertarungan besok. Dalam 2 pertarungan judi sebelumnya, aku selalu menghadapi kultivator tingkat rendah atau mengandalkan trik untuk menang, yang agak mengelak. Untuk mencegah siapapun membesar-besarkan masalah ini dan menuduh kami, para kultivator sekte Tianshan, takut menghadapi musuh secara langsung dan hanya menggunakan trik untuk menang, besok aku akan mengerahkan seluruh latihanku dan melawan kultivator ibel secara langsung. Para tetua sangat gembira dan langsung menyetujuinya. Tetua Cheng berkata, saudara muda Li baru saja kembali ke sekte kita. Kekuatan magisnya tak terbayangkan. Kita semua ingin menyaksikan kekuatan sejati saudara muda Li. Saya yakin pertempuran besok akan lebih seru. Setelah Limuran kembali ke guanya, jiwa ibel tiba-tiba berkata, masih ada 3 pertarungan judi lagi. Mengapa kau tidak memenangkan semuanya sekaligus? Kau pasti akan menjadi terkenal di sekte Tianshan dan mendapatkan apresiasi serta kultivasi dari leluhur bintang. Setelah itu,
Kau bisa mengasingkan diri di Sekte Tianshan untuk berlatih dan menembus hambatan tahap tubuh sejati. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu ekstrim. Memenangkan 5 pertandingan berturut-turut akan terlalu mengejutkan dan bahkan mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah memenangkan pertempuran besok, aku akan memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, yang cukup untuk menarik perhatian leluhur bintang. Jika aku kemudian mengusulkan untuk mundur ke Sekte Tianshan untuk mencapai alam tubuh sejati, kemungkinan besar dia akan membantuku dengan segenap kekuatannya. Meskipun Sekte Tianshan tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte super besar di negara-negara Middle Earth yang agung, sekte ini tetaplah sekte besar dengan sejarah yang panjang. Mundur ke sini, dengan lebih dari 10.000 kultivator dari seluruh sekte yang menjaganya, seharusnya sangat aman. Mohon tahu bahwa memenangkan 5 pertandingan berturut-turut terlalu mencolok dan tidak cocok dengan gaya Limuran yang rendah hati, jadi dia berhenti mencoba membujuknya. Kau cukup sabar, nak. Kalau aku masih muda dan penuh semangat, aku pasti akan memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, memanfaatkan kesempatan untuk menjadi terkenal, bahkan dengan aku membiarkan kelima lawan bertarung bersamaan, lalu bertarung 1 lawan 5 dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran, kata jiwa Ibel dengan penuh kebanggaan. Hati Limuran tergerak. Dari kata-kata Mohun, ia dapat menyimpulkan bahwa Mohun juga seorang kultivator yang agak arogan di masa lalunya. Kini ia telah menjadi jiwa yang tersisa, tetapi semangat kepahlawanannya masih sekuat sebelumnya. Pada hari kedua, pertarungan judi ke-8 antara Sekte Tianshan dan Sekte Simo dimulai tepat waktu. Dipengaruhi oleh kemenangan besar 2 hari sebelumnya, semakin banyak biksu Sekte Tianshan datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran hari ini. Ribuan biksu Sekte Tianshan berkumpul di dekat panggung kompetisi, dan panggung itu penuh sesak sejauh mata memandang. Limuran kembali mewakili Sekte Tianshan dalam kompetisi tersebut. Begitu ia mendarat di panggung kompetisi, sorak-sorai penonton pun meriah. Setidaknya setengah dari para kultivator Sekte Tianshan yang menyaksikan pertempuran itu datang untuk menyaksikan Tetua Li yang begitu populer dalam 2 hari terakhir, jadi mereka sangat gembira dan bersemangat melihat Limuran bertarung lagi. Apakah ini pemuda biasa-biasa saja, Tetua Li? Dia terlihat sangat muda. Apakah dia benar-benar sekuat yang dikabarkan? Banyak kultivator yang mendengar berita itu dipenuhi keraguan sekaligus harapan. Anak nakal ini lagi, wakil pemimpin Sekte Liu mendengus dingin, seolah-olah dia sudah menduganya. Dia tidak berbicara, hanya mengulurkan tangannya dan menggerakkannya ke belakang. Seketika, seorang kultivator Ibel Parubaya terbang keluar dan mendarat di panggung kompetisi. Jelas, Sekte Setan Barat telah mengatur agar orang ini bertarung melawan Limuran, dan itu bukan keputusan sementara. Kultivator Ibel Parubaya ini sangat kurus, hanya memiliki sedikit rambut tipis di kepalanya yang besar. Wajahnya sepucat kertas, dan matanya melotot, membuatnya tampak sangat menakutkan. Kita belum melihat orang ini beberapa hari ini. Sepertinya Sekte Ibel Barat mengirimnya khusus untuk menghadapi kakak senior Li. Su Zongyu mengerutkan kening dan berkata diam-diam. Jelas, 2 kemenangan beruntun Limuran sebelumnya telah menarik perhatian Sekte Ibel Barat, dan kali ini mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Kultivator Ibel Parubaya dengan penampilan aneh ini pasti memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Limuran tidak terlalu terkejut. Ia sudah menduga bahwa pertempuran hari ini tidak akan semudah 2 pertempuran sebelumnya. Tapi itu tak masalah. Dia sudah berencana bertarung untuk terakhir kalinya, jadi selama dia mengalahkan orang ini, misinya akan tercapai. Silakan, Limuran membungkuk. Silakan, balas kultivator Ibel Parubaya itu, suaranya serak dan tidak menyenangkan. Bukan hanya penampilan kultivator Ibel ini yang menyeramkan, tetapi suaranya juga. Kali ini, tanpa menunggu Limuran bergerak, kultivator Ibel Parubaya itu memimpin dan menggunakan metodenya sendiri. Ia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba tercium bau busuk. Bersamaan dengan itu, udara kelabu dan hitam berhamburan keluar dan berubah menjadi mayat-mayat yang dipenuhi energi Ibel. Setiap mayat dipenuhi luka berbisa dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat, jelas terkontaminasi racun mayat yang mengerikan. Beberapa mayat memiliki luka terbuka dengan belatung putih yang menggerogotinya, membuat pemandangan mereka memuakkan. Mayat Guhati Limuran tergerak. Belatung-belatung yang hidup di dalam mayat bukanlah serangga biasa, melainkan serangga pembusuk mayat yang terkenal kejam. Jika seseorang lengah dan jatuh ke dalam perangkapnya, kemungkinan besar ia akan disiksa oleh serangga pembusuk mayat hingga hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Kultivator Ibel Parubaya itu memanggil lebih dari selusin mayat halus dalam sekali tarikan napas. Aura setiap mayat halus sangat kuat, tidak lebih lemah dari seorang kultivator Dharma biasa di tahap awal. Dengan cara ini, kultivator Ibel Parubaya setara dengan memiliki selusin pembantu di tahap awal Dharma, dan tentu saja ia memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Para kultivator Sekte Tianshan di sekitar melihat pemandangan ini, dan merasa sangat ngeri atau jijik dan kesal, mereka semua mengerutkan kening sejenak.
Para biksu tingkat rendah di dekatnya mundur jauh, tidak berani membiarkan racun mayat mendekati mereka. Wajah Patriark Bintang menggelap, dan ia berkata dengan dingin, dengan begitu banyak mayat beracun, aku yakin masing-masing dari mereka pastilah seorang kultivator di atas tahap Dharma semasa hidup mereka. Mereka juga harus memakan sejumlah besar kultivator tingkat rendah yang masih hidup sebagai makanan darah untuk memurnikan mayat beracun. Metode yang digunakan oleh Sekte Ibel sungguh kejam. Wakil Ketua Sekte Liu terkekeh tidak setuju dan berkata, kalian, para kultivator yang saleh, telah menodai anak buah kalian dengan darah. Kami, para kultivator Ibel, memurnikan mayat para kultivator yang telah kami basmi. Ini hanyalah cara untuk menghemat bahan. Apa bedanya membasmi orang demi harta dan memurnikan mayat? Patriark Bintang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami, para kultivator yang saleh, tidak pernah menganjurkan pembasmian demi harta. Begitu ketahuan, kami akan menghukum berat. Namun, para kultivator Ibel secara terang-terangan memurnikan mayat, yang merupakan dorongan terselubung bagi yang kuat untuk menindas yang lemah dan saling membasmi. Praktik ini dibenci oleh kami, para orang saleh. Haha, Wakil Ketua Sekte Liu tertawa dan berkata, para kultivator yang saleh membenci praktik Sekte Ibelku, dan Sekte Ibelku juga membenci kemunafikan orang-orang saleh. Karena Sekte Ibel dan Sekte yang saleh saling membenci, kita hanya bisa melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hasilnya akan terungkap dalam pertarungan judi. Limuran mengerutkan kening saat melihat sejumlah besar mayat halus yang dikorbankan oleh pihak lain. Dia secara pribadi telah melihat boneka daging dan darah yang dibuat oleh sekte-sekte setan, dan mengetahui betul kekejaman teknik pemurnian mayat. Teknik pemurnian mayat Sekte Ibel tidak hanya membutuhkan mayat seorang kultivator tingkat tinggi sebagai dasar pemurnian mayat, tetapi juga membutuhkan pasokan darah dan makanan terus-menerus sebagai nutrisi selama proses pemurnian. Yang disebut makanan darah seringkali merupakan seorang kultivator tingkat rendah yang masih hidup dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekte Futu di Prefektur Yanzhou, negara dataran tengah, mempraktikkan pemurnian mayat, dan Sekte Ibel Barat di perbatasan wilayah barat juga mempraktikkan pemurnian mayat. Sepertinya pemurnian mayat memang sangat populer di Sekte Ibel, gumam Limuran dalam hati. Leluhur Xing Chen benar, di negeri besar Middle Earth, masih ada kekuatan-kekuatan benar yang kuat untuk mengendalikan dan menyeimbangkan situasi, dan Sekte Ibel tidak berani bertindak gegabah. Namun, di negeri Xiliang, jika Sekte Ibel mengambil alih dan mengendalikannya, aku khawatir tempat ini akan benar-benar jatuh ke dalam situasi kehancuran dan pembasmian yang tak terkendali. Mata Limuran menyipit. Ia tak boleh kalah dalam pertempuran ini, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Sekte Tianshan dan ratusan juta rakyat biasa di kerajaan Xiliang. Setelah kultivator Ibel Parubaya mengorbankan mayat-mayat yang telah dimurnikan, dia memperlihatkan senyum sinis, tiba-tiba menunjuk ke arah Limuran, dan mengeluarkan teriakan aneh. Mayat-mayat halus itu segera membuka mulut mereka dan memuntahkan aliran energi Ibel mayat berwarna abu-abu hitam, yang berubah menjadi aliran racun mayat dan berguling ke arah Limuran. Dalam sekejap, lapisan tebal energi jahat racun mayat melilit Limuran. Wakil Ketua Sekte Liu sedikit mengangkat sudut bibirnya. Menurutnya, para biksu Sekte Setan Barat telah memenangkan pertempuran ini. Aura racun mayat tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat korosif dan menyegel, yang secara signifikan mengurangi kekuatan magis para kultivator di sekitarnya dan memenjarakan mana mereka, tetapi juga mengandung racun aneh yang mengerikan yang menyebar kemana-mana. Selama lawan menghirup dan mengembuskan energi vital langit dan bumi, mereka akan menghirup sebagian aura racun mayat, menyebabkan anggota tubuh mereka menjadi lemah dan mana mereka menjadi semakin sulit untuk dimobilisasi. Energi beracun yang dimuntahkan oleh satu mayat halus saja sudah cukup membuat orang pusing. Ada lebih dari selusin mayat halus di sini. Energi beracun yang mereka keluarkan sangat pekat ketika berkumpul. Sekalipun Limuran memiliki kekuatan magis yang hebat dan bisa keluar, ia pasti telah menghabiskan banyak energi sejati dan kekuatan sihirnya, dan terinfeksi racun mayat. Pada saat itu, ia akan berada di ujung kekuatannya dan rentan. Dikelilingi oleh racun mayat dan roh jahat yang berat, pikiran Limuran bergerak, dan dia tiba-tiba merangsang sejumlah besar energi sejati dan kekuatan sihir. Potongan-potongan halo putih berkilau memancar dari tubuhnya, sebanyak 81 lapisan. Itu adalah cahaya jati diri Limuran yang sebenarnya. Limuran telah mencapai tahap akhir kultivasi Dharmakaya, mananya melimpah, dan jati dirinya Dharmakaya menjadi semakin kuat. Para biksu di sekitarnya hanya melihat kilatan cahaya putih yang menyilaukan, dan Limuran dengan mudah keluar dari energi jahat racun mayat. Energi jahat racun mayat berwarna abu-abu kehitaman itu langsung menghilang begitu bertemu cahaya putih di permukaan tubuhnya. Sungguh kekuatan Dharma yang dahsyat. Wakil Ketua Sekte Liu terkejut. Setelah mengamati lebih dekat, ia bahkan lebih terkejut lagi mungkinkah itu kekuatan Dharma dari diriku yang sebenarnya. Ketika leluhur bintang melihat pemandangan ini,
Dia juga sangat terkejut, tetapi selain terkejut, dia lebih terkejut lagi. Bakatnya begitu tinggi, pikir Patriark Xingchen dalam hati. Wah, kekuatan sihirnya sungguh dalam, jauh melampaui rekan-rekannya. Seharusnya aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Di bawah perlindungan kekuatan jati diri, racun mayat dan roh jahat tidak dapat mendekati tubuh Li Muran sama sekali, juga tidak dapat memberikan kekuatan pengekangan atau penyegelan apapun padanya. Adapun efek korosif dari roh jahat racun mayat, tidak kentara jika dibandingkan dengan kekuatan sihir murni dari jati diri sejati. Oleh karena itu, Li Muran dengan tenang terbang keluar dari pengepungan roh jahat racun mayat, membuka mulutnya dan memanggil pedang pemburu jiwa dan pencuri jiwa. Kultivator setengah baya itu segera mengeluarkan teriakan aneh lainnya, dan mayat-mayat halus itu bergegas menuju Li Muran dengan roh jahat beracun. Li Muran menunjuk pedang di depannya, dan kekuatan murni dari jati diri berubah menjadi kilatan cahaya putih dan menembus pedang pemburu jiwa. Pedang pemburu jiwa kemudian berubah menjadi cahaya bilah berbentuk bulan sabit putih dan menebas mayat pertama yang menerkamnya. Kerak, tubuh mayat yang sekeras besi itu terpotong menjadi dua bagian oleh cahaya pisau. Mayat yang telah dimurnikan itu hancur, tetapi lebih banyak racun mayat dan energi jahat terpancar dari mayat yang telah dimurnikan itu, menyelimuti Li Muran. Biksu Parubaya itu tak kenal ampun. Setelah satu mayat halus dihancurkan, mayat-mayat halus lainnya menyerbu satu demi satu. Li Muran mengerahkan kekuatan jati dirinya dan mendesak pedang tingkat ke-6 untuk memotong satu demi satu, membasmi mayat-mayat ini satu persatu dalam sekejap. Kekuatan sihir yang begitu kuat. Wakil Ketua Sekte Liu diam-diam terkejut. Ia melihat dengan sangat jelas bahwa setiap cahaya pedang yang digunakan Li Muran mengandung kekuatan dahsyat dari fase Dharma jati diri, yang membutuhkan konsumsi esensi sejati murni dalam jumlah besar. Jika itu adalah seorang kultivator fase Dharma biasa di tahap akhir, ia mungkin hanya mampu mengayunkan paling banyak 6 atau 7 pedang berturut-turut, tetapi Li Muran menebas lebih dari 10 kali berturut-turut tanpa mengubah ekspresinya, dan tidak ada tanda-tanda kekuatan sihir yang kurang sama sekali. Akan tetapi, wakil pemimpin Sekte Liu masih merasa bahwa ia sudah pasti menang, karena walaupun mayat-mayat olahan itu hancur, mereka tetap mengeluarkan sejumlah besar racun mayat dan energi jahat, dan juga ada banyak serangga beracun kecil yang bersembunyi di sekitar Li Muran. Ketika kultivator Ibel Parubaya itu melihat semua mayat suci yang dikorbankannya telah terbasmi, ekspresinya akhirnya berubah. Ia kemudian menangkupkan kedua tangannya dan merapal mantra aneh. Dalam sekejap, sejumlah besar serangga beracun berwarna putih seukuran beras terbang keluar dari mayat-mayat yang terpenggal dan menerkam ke arah Li Muran di tengah kerumunan yang padat. Serangga beracun ini suka melahap daging dan darah, serta dapat melahap energi vital dan kekuatan magis. Jika Li Muran diserbu oleh mereka, saya khawatir cahaya jati dirinya tidak akan bertahan lama. Begitu banyak serangga beracun berdatangan, dan serangga-serangga itu berasal dari serangga beracun di dalam mayat. Para biksu di sekitar merasa sedikit ngeri ketika melihat pemandangan ini dari jauh, apalagi mereka sendiri yang berada di dalamnya. Li Muran tetap tenang. Ia hanya mengeluarkan sebuah botol kecil dari tangannya, menuangkan beberapa tetes cairan spiritual beraroma menyegarkan, lalu memercikkannya ke sekujur tubuhnya. Tiba-tiba serangga beracun itu berbalik dan lari, tidak berani mendekatinya. Kultivator Ibel Parubaya itu terkejut. Ia buru-buru merapal mantra untuk mendesak mereka, tetapi serangga beracun itu tampaknya tidak mematuhi perintahnya dan tidak berani mendekati Li Muran. Li Muran tersenyum tipis. Ia telah menghabiskan banyak waktu di dunia kultivasi abadi Laut Selatan dan sangat mahir dalam seni pemurnian Gu. Ia tahu bahwa jumlah Gu penghancur mayat yang sangat banyak ini membuat pola pengenalan master mereka tidak mungkin terlalu kuat, sehingga sulit dikendalikan. Terlebih lagi, ia telah memercikkan cairan spiritual yang terbuat dari embun bunga pengusir serangga ke tubuhnya. Aroma cairan spiritual ini adalah bau yang ditakuti sebagian besar serangga Gu, sehingga mereka menolak mematuhi perintah kultivator Ibel Parubaya itu dan tidak berani mendekati Li Muran. Anehnya dia benar-benar punya trik untuk mengendalikan serangga beracun dan bisa dengan mudah mengatasi ancaman puluhan ribu serangga beracun mayat. Wajah wakil ketua Sekte Liu sedikit berubah. Namun, aura beracun mayat itu dan racun aneh yang terkandung di dalamnya mungkin sudah menembus jauh ke dalam tubuhnya. Hehe, sebentar lagi, racunnya akan bereaksi, kekuatannya akan sangat berkurang, dan dia juga akan dikalahkan, pikir wakil ketua Sekte Liu dalam hati. Namun, Li Muran tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Setelah membasmi mayat-mayat itu satu persatu, ia terus mengendalikan pedang pemburu jiwa dan menebas mereka. Pedang berbentuk bulan sabit yang cemerlang berkelebat, menciptakan celah di antara roh jahat racun mayat yang mengelilinginya. Li Muran memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang keluar dan menerobos blokade roh jahat racun mayat. Dalam sekejap mata, Li Muran muncul di hadapan kultivator Ibel Parubaya itu sambil membawa pedang pemburu dan penjamret jiwa. Ini tidak mungkin,
kata wakil pemimpin Sekte Liu dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Akan baik-baik saja jika dia bisa menggunakan kekuatan jati dirinya dan tidak takut akan serbuan racun mayat dan roh jahat. Akan baik-baik saja jika dia bisa mengatasi ancaman serangga pembusuk mayat. Tapi, racun mayat yang sangat kuat itu diam-diam telah merasuk ke dalam tubuhnya. Kenapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda racun itu bereaksi sama sekali? Wakil ketua Sekte Liu sangat bingung. Meskipun kultivasinya tidak rendah, bagaimana mungkin ia menduga bahwa Limuran pernah memurnikan manik penangkal racun dari katak berusia 10.000 tahun dan kini kebal terhadap semua racun. Saat racun mayat memasuki tubuh Limuran, racun itu langsung lenyap oleh esensi darahnya yang kuat. Baik roh jahat mayat, serangga beracun, maupun racun mayat, ketiga cara ampuh mengalahkan musuh ini sama sekali tidak mampu melukai Limuran. Akibatnya, kekuatan magis dari kultivator Ibel Parubaya yang pandai memurnikan mayat pun hancur, dan ia pun menjadi kultivator Dharmakaya tingkat akhir biasa. Limuran menebas kultivator Ibel Parubaya itu dengan pisau, dan pisau ini masih mengandung kekuatan murni dari jati diri. Sang pembudidaya Ibel Parubaya benar-benar memanggil perisai hitam pekat, yang juga merupakan senjata sihir tingkat 6, dan senjata sihir pertahanan tingkat 6 yang langka. Dan cahaya pisau itu menebas perisai hitam, memancarkan energi Ibel, namun cahaya pisau itu juga diblokir oleh perisai. Akan tetapi, hanya dengan satu gerakan ini, Limuran sudah tahu bahwa kultivator Ibel Parubaya ini tampaknya tidak begitu terampil dalam mengoperasikan perisai. Ini jelas bukan senjata ajaib kelahirannya. Kemungkinan besar ini adalah senjata ajaib berkualitas tinggi yang diberikan kepadanya untuk digunakan sementara, khususnya untuk menghadapi pedang tingkat 6-ku dalam pertarungan judi. Pikiran Limuran berubah, dan ia telah menebak sebagian besarnya. Mengganti senjata sebelum bertarung itu tabu besar. Dia bisa menangkis satu serangan pedang, tapi dia tidak bisa menangkis 7 atau 8. Limuran dengan panik mendesak energi sejatinya dan mengayunkan pedang di tangannya dengan cepat, menebas 7 atau 8 kali berturut-turut dalam sekejap. Setiap cahaya bilah pedang mengandung kekuatan dahsyat dari jati dirinya. Meskipun kekuatan magis Limuran sangat dalam, ia masih merasa agak berat untuk melakukan latihan terus-menerus ini. Kultivator Ibel Parubaya itu berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan perisai hitamnya agar bisa melawan. Namun, harta ini bukanlah senjata ajaib seumur hidupnya. Waktu pengorbanannya terlalu singkat, sehingga ia tidak bisa menggunakannya sesuka hatinya. Setelah beberapa tebasan, ia langsung menunjukkan kelemahannya. Saat melakukan perlawanan, token hitam itu sedikit lambat, dan lengan kultivator Ibel Parubaya itu terpotong oleh pedang Limuran, dan perisai hitamnya pun terlempar. Aku menyerah, kata kultivator Ibel Parubaya itu buru-buru. Jika Limuran berpura-pura lengah dan menebasnya dengan satu pedang lagi, ia bisa dengan mudah membasminya. Serangga pembusuk mayat ini sangat penting untuk memurnikan mayat beracun. Ayo kita hancurkan mereka semua bersama-sama. Limuran berpikir sejenak, lalu ia melambaikan lengan bajunya pelan. Sebagian kecil gu api langit terbang keluar dari lengan baju Limuran, lalu dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang berkobar. Api yang berkobar itu seketika berubah menjadi lautan api dan menyebar, seketika melahap serangga beracun dan sisa-sisa mayat yang telah dimurnikan. Lautan api segera melahap serangga bangkai itu dan mengubahnya menjadi abu. Kultivator Ibel Parubaya itu sangat patah hati, tetapi ia tak berdaya menghentikan Limuran. Ia hanya bisa menyaksikan Limuran mengubah serangga beracun dan mayat yang telah dimurnikannya menjadi ketiadaan. Setelah menghancurkan serangga-serangga pembusuk mayat, serangga-serangga Skyfire terbang kembali ke lengan baju Limuran. Aroma embun bunga pengusir serangga menyelimuti Limuran, dan serangga-serangga Skyfire enggan tinggal lama di sana. Terima kasih. Limuran menyingkirkan keahliannya dan minggir. Para kultivator Sekte Tianshan bertepuk tangan meriah. Kultivator Ibel Parubaya itu, yang tampak kotor dan berdebu, kembali ke kelompoknya, tak berani menatap ekspresi Wakil Ketua Sekte Liu. Wakil Ketua Sekte Liu mendengus dingin dan berkata, aku tak pernah menyangka Sekte Tianshan bisa diam-diam membina seorang guru seperti itu. Setelah 8 pertarungan judi, sekte kalian dan sekteku masing-masing menang 4 kali, sehingga hasilnya seri. Namun, selain teman muda Li ini, aku khawatir sekte kalian tidak punya lawan lain. Dan sekte kami masih memiliki banyak guru fase Dharma. 2 pertarungan judi berikutnya akan menentukan pemenangnya. Sambil berkata demikian, dia memimpin sekelompok kultivator Ibel meninggalkan Sekte Tianshan. Para tetua memberi selamat kepada Limuran satu persatu, dan memujinya tanpa henti. Limuran mengucapkan beberapa patah kata yang rendah hati dan menanggapi satu persatu. Saudara muda Li, silakan datang ke guaku dan mengobrol, kata Patriark Bintang tiba-tiba kepada Limuran. Ya, Limuran setuju dengan sebuah ide di benaknya. Kemudian, Patriark Xingchen dan Limuran meninggalkan tempat ini satu demi satu dan bersatu kembali di gua Patriark Xingchen.
Ketika Patriark Xingchen melihat Li Muren, ia tersenyum dan memujinya. Saudara muda, kau telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dalam pertarungan judi, yang telah sangat meningkatkan moral sekte kita. Kontribusimu sangat besar. Aku telah memerintahkan agar kau diberi hadiah yang besar. Li Muren berkata dengan rendah hati, ini adalah tanggung jawab juniorku, aku tidak berani mengambil tanggung jawab itu. Patriark Xingchen mengangguk dan berkata, jika aku memintamu untuk bertarung denganku lagi, apa pendapatmu? Li Muren sedikit mengernyit dan berkata, dalam pertempuran sebelumnya, aku menghabiskan banyak esensi sejati dan manaku. Akan sulit untuk pulih dalam 1 hari. Aku khawatir kekuatanku telah menurun drastis, dan aku tidak layak untuk bertarung lagi. Patriark Bintang terkekeh dan berkata, jika kau menceritakan ini kepada kultivator lain, kau mungkin bisa lolos begitu saja. Namun, aku tahu bahwa kekuatan magismu sangat dalam. Meskipun kau telah menghabiskan banyak esensi sejatimu hari ini, kekuatan magismu masih kuat dan kau sepenuhnya mampu bertarung. Mengapa kau berkata begitu, leluhur? Tanya Li Muren penasaran. Patriark Xingchen tertawa terbahak-bahak. Haha, teknik Nixianjue Sekte Tianshanku adalah teknik spiritual dengan asal-usul yang agung. Saudara muda Li bahkan telah mengolahnya hingga tingkat ke-7 Nixian. Kekuatan sihirnya begitu dalam sehingga melampaui para kultivator setingkatnya berkali-kali lipat. Apa gunanya kehilangan vitalitas? Li Muren terkejut mendengar ini dan bergumam, jadi, leluhur sudah melihat bahwa aku telah berlatih Nixianjue. Leluhur bilang teknik ini berasal dari dunia roh. Ada apa ini? Patriark Bintang berkata, ini adalah rahasia besar sekte kami, yang hanya diketahui oleh para tetua agung dari semua generasi. Pendiri sekte kami sebenarnya adalah seorang guru spiritual. Beliau mendirikan sekte kami dan mewariskan teknik Nixianjue, tetapi memperingatkan generasi mendatang untuk tidak mempraktikannya. Ini karena hanya para kultivator cahaya terpilih, dengan bakat yang sangat tinggi, yang mampu mempraktikkan teknik ini. Oleh karena itu, teknik ini tersembunyi di dalam gerbang abadi Tianshan, yang terletak di lantai 81 tangga surgawi sekte kami. Hanya kultivator dengan bakat yang sangat tinggi yang dapat melangkah ke lantai 81 tangga surgawi dan memasuki gerbang abadi Tianshan untuk mendapatkan teknik ini. Namun, setelah mencapai tahap tubuh sejati, terlepas dari bakatnya, seseorang dapat memasuki sekte abadi Tianshan dan memperoleh teknik Nixianjue. Namun, pada saat itu, tak seorang pun akan menyalurkan energi mereka dan mengolah teknik ini lagi. Oleh karena itu, selama ribuan tahun terakhir, meskipun sekte kami telah memiliki teknik Nixianjue, hampir tak seorang pun mempraktikkannya, dan jumlah kultivator yang dapat mengenalinya pun sangat sedikit. Hati Li Muren tergerak ketika mendengar ini, dan dia bertanya, jadi, teknik Nixianjue memiliki bagian di atas tahap tubuh sejati. Seharusnya begitu, kata Patriark Bintang. Teknik yang dimiliki sekte kita baru bagian pertama, tetapi sudah cukup untuk mencapai alam kesempurnaan agung tubuh sejati akhir. Orang sejati ini juga telah menguasai teknik ini dan secara khusus memilih 2 junior yang sangat berbakat untuk mengajarkannya, tetapi sayangnya. Berbicara tentang ini, wajah Patriark Xingchen dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Li Muren juga telah lama mendengar bahwa Patriark Xingchen awalnya memiliki 2 murid yang sangat berbakat, tetapi salah satunya terbasmi dan yang lainnya membelot beberapa dekade yang lalu, dan sekarang keduanya tidak lagi berada di sekte Tianshan. Patriark Bintang mendesah pelan dan mengganti topik pembicaraan, berkata, awalnya saya pikir tidak ada seorang pun di sekte kita yang mempraktikkan teknik Nixianjue lagi, tetapi saya tidak pernah menyangka saudara muda Li akan tiba-tiba muncul. Dia tidak hanya mempraktikkan teknik ini, tetapi juga mencapai kesuksesan besar. Dia bahkan membantu sekte kita meraih kemenangan telak di saat kritis ini. Kembalinya saudara muda Li ke sekte kita saat ini sungguh merupakan berkah dari surga. Saya bahkan merasa bahwa ini adalah kehendak dewa. Hati Li Muren tergerak saat mendengar ini, dan dia mungkin menebak arti dari apa yang dikatakan leluhur Bintang. Seperti yang diharapkan, Patriark Xingchen melanjutkan, saudara muda Li juga tahu bahwa waktu saya hampir habis, dan saya khawatir tidak dapat menemukan kandidat yang tepat untuk mengambil alih sekte Tianshan. Saudara muda Li telah mengembangkan teknik nomor 1 sekte ini, seorang penatua, dan telah memberikan kontribusi besar bagi sekte ini. Baik dari segi kualifikasi, kekuatan, maupun senioritas, saudara muda Li tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik untuk menggantikan saya dalam kepemimpinan sekte Tianshan. Biasanya, kandidat ini begitu penting sehingga kami seharusnya mempertimbangkannya lebih lama. Namun, keadaan memaksa kami untuk tidak ragu lagi. Setelah 2 pertandingan pertama, saya telah mengambil pandangan yang berbeda terhadap adik muda Li. Dalam pertarungan hari ini, setelah melihat adik muda Li mendemonstrasikan teknik Nixianjue, saya telah membulatkan tekad. Setelah pertarungan ini, saya akan mencurahkan seluruh energi saya untuk melatih adik muda Li dan membantunya mencapai tahap tubuh sejati. Dengan begitu,
Setelah saya meninggal, ia dapat terus memimpin Sekte Tianshan dan melawan kekuatan Ibel seperti Sekte Ibel Barat. Saya ingin tahu apakah adik muda Li bersedia melakukannya. Li Muran berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Grandmaster, atas apresiasi Anda atas kesempatan untuk maju ke tahap tubuh sejati. Saya tentu saja meminta bantuan Anda. Apakah Anda punya instruksi lain? Patriark Xingchen berkata, saya punya beberapa instruksi. Pertama, keponakan junior Li harus berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya dan memenangkannya. Dengan begitu, sekte kita akan memenangkan 5 kompetisi, memastikan taruhan yang tak terkalahkan. Kedua, saya ingin keponakan junior Li bersumpah untuk melindungi para kultivator sekte Tianshan dan rakyat kerajaan Xiliang setelah kematian saya, agar mereka tidak dibantai oleh sekte Ibel. Saya ingin tahu apakah keponakan junior Li dapat menyetujuinya. Li Muran sedikit mengernyit. Setelah ragu sejenak, ia berkata, aku setuju untuk bertempur lagi. Soal melawan invasi Sekte Ibel, aku rasa aku tidak bisa. Sekte Ibel Barat dan pasukan Ibel lainnya didukung oleh beberapa pasukan Ibel Super di negara-negara besar di Middle Earth. Sekalipun aku berhasil mencapai tahap tubuh sejati, akan sulit bagiku untuk bersaing dengan mereka. Jika pasukan Ibel mengirim lebih banyak orang untuk menyerang, Xiliang pasti akan jatuh, dan situasi ini di luar kemampuanku untuk mengendalikannya sendiri. Patriark Xingchen mengangguk dan mendesah, jika kekuatan Ibel benar-benar berniat menyerang secara massal, tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa dibalikkan oleh 1 atau 2 kultivator tahap tubuh sejati. Jika memang begitu, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk mengatur agar para kultivator sekte kita mengungsi dari negara bagian Xiliang dan mencari tanah suci lain jauh di dalam 100 kerajaan wilayah barat untuk membangun kembali sekte kita. Li Muran mengangguk dan berkata, selama itu masih dalam kemampuanku, aku bisa menyetujuinya. Bagus sekali. Leluhur bintang mengangguk setuju, menatap Li Muran dengan mata penuh harap. Setelah beberapa saat, Patriark Xingchen mengeluarkan botol obat dari dadanya dan menyerahkannya kepada Li Muran, sambil berkata, botol kecil ini berisi pil penghilang debu, yang sangat bermanfaat untuk mencapai tahap tubuh sejati. Pil ini awalnya saya siapkan untuk salah satu dari 2 murid saya, jadi saya akan memberikannya kepada keponakan saya, Li, hari ini. Terima kasih, leluhur. Li Muran sangat gembira. Nama pil penghilang debu sudah dikenalnya. Ia tidak tahu berapa banyak kitab suci yang menyebutkan pil ini karena pil ini merupakan salah satu dari sedikit obat mujarab yang dapat sangat membantu untuk mencapai tahap tubuh sejati. Tahap pertama kultivasi adalah ranah kultivasi sejati, yang menekankan penghapusan kepalsuan dan mempertahankan kebenaran, serta mengolah tubuh sejati. Fungsi pil penghilang debu adalah untuk memurnikan esensi, jiwa, dan raga seorang kultivator secara mendalam, sehingga lebih kondusif untuk mengolah tubuh sejati. Pil penghilang debu sangat berharga dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk dimurnikan. Banyak bahan bakunya merupakan spesies langka yang hampir punah. Hanya seorang kultivator di tahap tubuh sejati seperti leluhur bintang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah yang dapat mengumpulkan bahan baku yang cukup untuk memurnikan pil penghilang debu. Akan tetapi, bahkan leluhur bintang hanya memiliki 1 pil penghilang debu. Li Muran awalnya bermaksud menggabungkan kekuatan roh sejati dan ki Ibel sejati, tetapi ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggabungkan 3 fase Dharma dan mempraktikkan Nixian Jue hingga tingkat ke-9 Nixian, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menembus hambatan tahap tubuh sejati. Mengenai apakah ia dapat berhasil maju ke tahap tubuh sejati, ia tidak terlalu yakin. Kini, dengan bantuan pil penghilang debu ini, Li Muran merasa peluangnya untuk berhasil maju telah meningkat 20 hingga 30%. Dia benar-benar memberimu pil penghilang debu. Sepertinya dia benar-benar ingin mempercayakan Sekte Tianshan kepadamu, kata jiwa Ibel dengan santai. Ini bukan tugas yang mudah. Namun, untuk maju ke tahap tubuh sejati, kau tak punya pilihan selain memikul beban berat ini. Li Muran mengangguk diam-diam. Ia sangat menyadari situasi yang sedang dihadapi Sekte Tianshan saat ini dan yang akan segera dihadapi. Memang bukan tantangan yang mudah. Terlebih lagi, mengingat kepribadiannya, setelah ia berjanji kepada leluhur bintang, ia tidak akan menghindar. Melihat persetujuan Li Muran, Patriark Xingchen mengangguk puas dan berkata, Saudara muda Li, silakan turun dan bersiap. 3 kemenangan beruntunmu telah mengejutkan semua orang di Sekte Ibel Barat. Aku yakin mereka akan mengirimkan seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa atau semacam kekuatan magis yang menantang surga dalam pertempuran besok. Meskipun saudara muda Li sangat kuat, kau tidak boleh meremehkannya. Terima kasih, leluhur, karena telah mengingatkanku. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Li Muran, lalu membungkuk dan mundur dengan hormat. Setelah Li Muran pergi, Patriark Xingchen mengeluarkan botol obat yang sama persis dari dadanya dan bergumam, tidak ada yang tahu kalau pil penghilang debu yang kubuat sangat istimewa. Ada 2, 1 yin dan 1 yang. Mengonsumsi satu saja akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya.
Jika dia mengingkari janjinya dan diam-diam pergi dengan satu pil penghilang debu, dia hanya akan merugikan dirinya sendiri. Hati manusia memang tak terduga. Bahkan murid-murid pribadiku, yang kubimbing secara pribadi, pun bisa mengkhianatiku. Saudara muda Li sudah terlalu lama meninggalkan sekte kita dan baru saja kembali. Aku tidak tahu karakternya, tapi aku harus waspada terhadapnya. Jika dia tidak pergi dan terus berjuang untuk sekte kita, pil penghilang debu yang tersisa bisa diberikan kepadanya. Kuharap aku tidak salah memilihnya. Setelah bergumam sendiri sejenak, Patriark Xingchen teringat beberapa kejadian di masa lalu dan tak kuasa menahan napas. Kemudian, ia menyimpan botol obatnya, menjernihkan pikiran, dan bermeditasi. Hari ke-9 Perang Judi, permainan ke-9. Panggung kompetisi dikelilingi oleh banyak sekali kultivator tingkat rendah, dan ada juga banyak kultivator yang melayang di langit, menyaksikan pertempuran dari jauh. Bukan hanya para kultivator sekte Tianshan saja, bahkan beberapa kultivator dari sekte lain di wilayah barat yang memiliki hubungan baik dengan sekte Tianshan pun mendengar kabar tersebut dan bergegas datang kemari semalaman, karena tidak ingin melewatkan pertempuran dahsyat yang diceritakan dalam rumor tersebut. Saat tengah hari menjelang, hampir semua kultivator tingkat tinggi dari sekte Tianshan tiba, dan leluhur bintang juga tiba di sini lebih awal dan melayang tinggi di langit. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan limuran. Para biksu periode Senyu dari sekte Tianshan yang tidak jauh dari sana melihat sekeliling dan berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Paman Li belum muncul, berarti kita tidak akan bertarung hari ini. Ya, Paman Li telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dan dia juga menghabiskan banyak energi dalam pertandingan kemarin. Kurasa dia tidak akan beraksi dalam pertarungan ini. Aku ingin tahu paman atau bibi mana yang akan turun ke lapangan. Sayang sekali. Kupikir aku bisa merasakan kekuatan magis misterius Paman Li lagi. Benar, banyak rekan Taois dari sekte lain datang dari jauh, semuanya untuk Paman Li. Sayang sekali kalau dia tidak bertarung. Bahkan Yu dan orang lain dalam buku itu pun sangat bingung. Saudara Li berkata kemarin setelah mengunjungi leluhur bahwa dia masih akan bertarung dalam pertempuran ini. Sekarang waktunya hampir habis, mengapa dia belum muncul? Su Zongyu mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, mungkinkah ada kecelakaan? Sekte kami memiliki batasan yang ketat, dan saudara muda Li sangat kuat, jadi apa yang mungkin terjadi? Tanya tetua Cheng, mungkin saudara muda Li sedang bermeditasi dan memulihkan diri, jadi dia tidak terburu-buru untuk datang. Tapi aku sudah mendesak saudara muda Li menggunakan jimat transmisi suara, tapi saudara muda Li tidak membalasku, kata tetua Zhang dengan sedikit curiga. Semua orang kebingungan dan menatap leluhur bintang di langit. Akan tetapi, bahkan leluhur bintang pun tampak sedikit mengernyitkan dahinya, dan jelas terlihat bingung mengenai hal ini. Di sisi lain, para kultivator sekte setan barat masih dipimpin oleh wakil pemimpin sekte Liu, tetapi para kultivator ibel tahap Dharmakaya di belakangnya telah digantikan oleh beberapa wajah baru. Beberapa orang baru yang muncul semuanya adalah kultivator di tahap akhir Dharma. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Saya penasaran siapa di antara mereka yang akan naik panggung untuk berkompetisi. Sesaat kemudian, Wakil Ketua Sekte Liu mengumumkan dengan lantang, Tuan Xingchen, murid-murid kami telah tiba. Saya ingin tahu, tetua mana yang akan dikirim sekte Anda untuk bertempur hari ini? Haha, mengapa tetua Li, yang begitu populer beberapa hari yang lalu, begitu pengecut hari ini dan tidak berani muncul? Sebelum Patriark Xingchen bisa menjawab, sebuah suara tiba-tiba menyebar kemana-mana. Senior, kamu bercanda. Aku jelas sudah lama di sini, tapi kamu tidak menyadarinya. Wakil Ketua Sekte Liu terkejut. Suara itu jelas berasal dari Limuran, yang telah mengalahkan 3 kultivator ibel berturut-turut. Namun, dia tidak melihat Limuran. Bagaimanapun, Wakil Ketua Sekte Liu adalah seorang kultivator tahap awal tubuh sejati, dan pikirannya sangat kuat. Meskipun suara itu tampaknya datang dari segala arah secara bersamaan, ia langsung mengunci ke panggung kompetisi. Ia memastikan bahwa sumber suara yang sebenarnya ada di sini. Ia melirik panggung kompetisi, dan pada saat itu, lapisan cahaya spiritual cemerlang berukuran beberapa kaki tiba-tiba muncul di suatu tempat di tengah panggung kompetisi. Lapisan cahaya spiritual ini bagaikan kelopak bunga teratai yang sedang mekar. Ia muncul lalu menghilang, tetapi kemudian lapisan cahaya spiritual lain muncul, mekar, lalu menghilang. Setelah 13 lapisan cahaya spiritual mekar dan menghilang secara berurutan, seorang kultivator muda yang sangat dikenal semua orang muncul di panggung kompetisi. Dia adalah Limuran. Formasi jimat 13 lapisan benar-benar trik yang brilian. Wakil Ketua Sekte Liu terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk memujinya dalam hati. Meskipun ia bukan seorang kultivator yang ahli dalam seni jimat, bagaimanapun juga, ia berada di tahap tubuh sejati dan memiliki pengalaman yang luas. Sekilas,
Ia dapat melihat bahwa setiap lapisan tirai cahaya spiritual adalah formasi jimat, dengan total 13 lapisan, yang dirantai dan tumpang tindih, meningkatkan efektivitas satu formasi jimat lebih dari 10 kali lipat. Susunan jimat ini adalah semacam susunan penyembunyian tingkat tinggi. Jika hanya satu susunan jimat, apalagi seorang kultivator tubuh sejati, bahkan seorang kultivator Dharmakaya tingkat akhir di dekatnya pun akan dapat dengan mudah mendeteksi petunjuknya. Namun, di bawah kekuatan gabungan susunan jimat 13 lapis, efek penyembunyiannya begitu besar sehingga bahkan wakil pemimpin Sekte Liu dan Patriark Bintang tertipu dan berpikir bahwa Limuran belum tiba. Tentu saja, ini juga karena wakil ketua Sekte Liu dan Patriark Bintang, keduanya makhluk tahap tubuh sejati, sedang melayang tinggi di langit, agak jauh dari panggung kompetisi. Jika mereka mendarat di panggung kompetisi, dengan kultivasi dan pengetahuan mereka, kemungkinan besar mereka akan menemukan beberapa kekurangan. Terlebih lagi, kompetisi belum dimulai, dan pikiran kedua makhluk tahap tubuh sejati ini tidak akan berada di panggung kompetisi yang tampak kosong. Mereka tidak akan memberikan perhatian khusus, sehingga sulit untuk menemukan petunjuk. Adapun para kultivator tingkat rendah yang mendekati tahap kompetisi, mereka tidak mampu melihat menembus formasi jimat 13 lapis yang disusun dengan hati-hati oleh Limuran. Anak baik, aku benar tentangmu. Ketika leluhur bintang melihat Limuran, ekspresinya langsung rileks dan senyum muncul di sudut mulutnya. Selama Limuran terjun ke medan perang, dia menepati janjinya, yang cukup untuk menenangkan leluhur bintang sedangkan keterampilan hebat formasi jimat 13 lapis yang digunakan Limuran, itu hanyalah hal sekunder. Suyu menghela napas berulang kali. Saya pernah membaca di kitab suci bahwa ahli jimat biasa hanya bisa menyusun susunan jimat 3 lapis, yang sudah merupakan pencapaian langka. Saudara Li ternyata bisa menyusun susunan jimat 13 lapis. Pencapaiannya dalam seni jimat sudah mencapai puncaknya. Memang benar, kemampuan jimat saudara muda Li jauh lebih unggul daripada saudara senior Feng saat itu. Bahkan bisa dibilang dia lebih hebat daripada gurunya. Tetua Cheng terkejut dan memujinya berulang kali. Para kultivator tingkat rendah di sekitar semuanya gembira melihat Limuran bertarung lagi. Mereka langsung bersorak kegirangan yang berlangsung lama. Sebagian besar kultivator yang datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran datang untuk Limuran. Mereka belum pernah melihat Limuran sebelumnya dan mengira ia tidak akan bertarung, yang membuat mereka cukup kecewa. Kini, melihat Limuran muncul dengan cara yang begitu ajaib, mereka tak kuasa menahan rasa terkejut sekaligus bahagia, dan emosi mereka langsung memuncak. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, semua orang sudah merasa bahwa hanya berdasarkan formasi jimat 13 lapis ini, perjalanan ini layak dilakukan. Senior, saya masih mewakili sekte kita dalam kompetisi hari ini. Saya ingin tahu siapa yang akan dikirim sekte Anda untuk bertarung. Tanya Limuran dengan tenang sambil berdiri di panggung kompetisi. Tunggu sebentar, wakil pemimpin sekte Liu tiba-tiba mengerutkan kening dan menghentikan kompetisi yang dimulai. Dia mendengus pelan dan berkata, meskipun tidak ada aturan yang jelas untuk pertarungan judi kita, dan tidak ada batasan kekuatan sihir, setidaknya ada satu aturan: kalian tidak boleh memasang jebakan atau formasi di panggung kompetisi sebelumnya. Jika tidak, tidak akan ada keadilan. Formasi jimat tetua Li ini juga berlaku untuk ini. Senior, maksudmu ada formasi jimat di panggung kompetisi? Kalau begitu, tolong periksa dengan teliti, kata Limuran sambil tersenyum. Baiklah, wakil pemimpin sekte Liu mendarat di panggung kompetisi sesuai perintah, lalu melepaskan pikiran spiritualnya dan dengan cermat memeriksa panggung kompetisi dan sekelilingnya. Setelah sekian lama, dia nampaknya masih tidak memperoleh hasil apapun, maka dia tampak mencurigakan. Patriark Bintang tertawa dan berkata, haha, rekan Daois Liu adalah seorang kultivator tubuh sejati, sementara saudara muda Li hanyalah seorang kultivator alam Dharma di tahap akhir alam Dharma. Jika bahkan rekan Daois Liu tidak dapat mendeteksi petunjuknya, maka metode saudara muda Li terlalu canggih, atau memang tidak ada formasi jimat lain di sini. Jika rekan Daois Liu masih khawatir, kita bisa melanjutkan pertaruhan ini atau berhenti saja. Semuanya terserah padamu. Wakil ketua sekte Liu, karena statusnya, hanya bisa mengangguk dan melanjutkan penyelidikan. Ia berkata, baiklah, mari kita mulai pertarungan judinya. Tetua Lu, datang dan rasakan keahlian Tetua Li dari sekte Tianshan. Ya, seorang pria tua yang tampak berusia 50-an terbang keluar dari kerumunan kultivator Ibel dan mendarat di panggung kompetisi, sementara wakil ketua sekte Liu melayang kembali ke langit. Limuran melihat mata kultivator Ibel tua, Tetua Lu, berbinar, auranya pekat, dan fluktuasi energi vital yang dipancarkannya sangat stabil. Jelaslah bahwa ia adalah seorang kultivator dengan kekuatan magis yang sangat dalam. Selain ini, tidak ada misteri lebih lanjut yang dapat dilihat untuk saat ini. Silakan, Limuran membungkuk. Silakan, kata Penatua Lu sambil membungkuk sopan.
Ia menatap Limuran dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, tanpa rasa takut maupun jijik. Susunan jimat 13 lapis yang menakjubkan yang sebelumnya diperlihatkan Limuran tampaknya tidak berpengaruh padanya. Orang ini sungguh sabar dan bersemangat. Sulit baginya untuk membuat kesalahan saat menghadapi musuh. Aku khawatir dia tidak bisa menang dengan mengambil jalan pintas, pikir Limuran dalam hati. Setelah kedua belah pihak saling memberi hormat, kompetisi resmi dimulai. Limuran tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, dan Penatua Lu juga memperhatikan sejenak. Ketika seorang kultivator sudah yakin dengan kekuatannya sendiri, ia akan sering menggunakan pendekatan serang duluan ini biarkan lawan mengambil langkah pertama, baru kemudian mengambil tindakan balasan yang sesuai, tanpa harus mengeluarkan kekuatan magisnya yang dahsyat di awal. Limuran tentu saja memenuhi syarat untuk memiliki keyakinan seperti itu, dan Penatua Nalu tampaknya juga demikian. Tak lama kemudian, Limuran mengambil langkah pertama. Ia membuka mulutnya dan memanggil pedang pemburu dan penjamret jiwa. Pisau ini berkualitas kelas 6. Bilahnya dipenuhi cahaya yang berharga, dan ketajamannya begitu menusuk. Pisau itu melayang dengan tenang di depan Limuran dan tidak langsung memotong. Pedang berharga ini telah membantu Limuran memenangkan 3 pertempuran berturut-turut, dan pernah mengalahkan musuh dengan 1 serangan, membuatnya sangat terkenal. Karena itu, ketika pedang ini muncul, para kultivator di sekitarnya langsung bersorak-sorai. Pada saat yang sama, Penatua Lu akhirnya bertindak. Ia membuka mulutnya dan memanggil senjata ajaibnya sendiri, sebuah pedang yang terbungkus lapisan api merah tua. Bahkan sebelum pedang berharga ini diaktifkan, ia telah memancarkan tekanan ibel yang luar biasa. Cahaya berharga yang terpancar dari pedang tersebut benar-benar memadat menjadi kepingan api ibel, membungkus pedang tersebut, membuatnya tampak indah sekaligus mempesona. Senjata ajaib tingkat 7 hati Limuran bergetar. Pedang ajaib ini berkualitas sangat tinggi. Pedang ini merupakan pedang tingkat 7, bahkan lebih baik daripada pedang pemburu jiwa milik Limuran. Dia memang seorang guru sejati. Suyu dan para tetua sekte Tianshan lainnya langsung menjadi serius. Melihat pemandangan ini, bahkan para kultivator tingkat rendah yang tidak dapat memahami kualitas senjata ajaib itu pun menebak sebagian besarnya sorak-sorai di sekitar mereka juga langsung terhenti. Teriakan tiba-tiba, "Tunggu sebentar," sontak menghentikan permainan judi itu. Orang yang berbicara tak lain adalah Patriark Bintang. Ia menyipitkan mata, mengamati Tetua Lu, dan berkata, "Kapan Tetua Lu ini bergabung dengan Sekte Ibel Barat? Kenapa aku belum pernah mendengar ada sesepuh di Sekte Ibel Barat yang memiliki senjata ajaib penentu kehidupan tingkat 7? Wakil Ketua Sekte Liu tersenyum tipis dan berkata, "Penatua Lu baru bergabung dengan Sekte kami kemarin. Tidak mengherankan jika Master Xing Chen belum pernah mendengar tentangnya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera mengerti bahwa Sekte Setan Barat mengundang orang ini untuk bergabung hanya untuk bertarung dengan Limuran hari ini. Kemarin, Patriark Xing Chen mengerutkan kening. Apa Sekte Ibel Barat tidak punya tetua lain untuk dilawan? Mereka benar-benar pergi ke Sekte Ibel dari negara Middle Earth yang agung untuk memburu bakat. Haha, Wakil Ketua Sekte Liu tertawa, Sekte Ibel Baratku selalu memiliki hubungan dekat dengan beberapa Sekte Ibel besar di negara Middle Earth, dan perpindahan kultivator di antara mereka sudah biasa. Sedangkan tetua Li dari sektemu, dia baru saja muncul di Sekte Tianshan. Tidak bisakah dia juga mewakili Sekte Tianshan dalam pertempuran? Ini tentu berbeda. Tetua Li telah menjadi kultivator Sekte kami lebih dari 200 tahun yang lalu. Sekarang setelah kembali ke Sekte kami, ia secara alami memenuhi syarat untuk berjuang atas nama Sekte kami, kata Patriark Bintang dengan lantang. Sama saja, cibir Wakil Ketua Sekte Liu. Sekte kita bisa saja mengemukakan segudang alasan serupa untuk membuktikan bahwa Tetua Lu layak mewakili sekte kita dalam pertempuran ini. Jika Sekte Tianshan tidak berani menerima tantangan, mereka tinggal mengaku kalah saja. Buat apa repot-repot mengarang alasan seperti ini? Patriark Bintang menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, "Bukannya sekte kami tidak berani menerima tantangan itu. Hanya saja aku bertanya-tanya, jika Tetua Lu kalah lagi, kemana sekte kalian akan mencari bantuan?" Jawab Wakil Ketua Sekte Liu dengan tegas, "Sekte kami masih memiliki banyak individu berbakat, tetapi selain rekan Daois Li, saya khawatir sekte Anda tidak dapat menemukan orang lain yang dapat bertarung." Kalimat ini tepat sasaran bagi semua orang di Sekte Tianshan, dan mereka semua terdiam sesaat. Tidak juga, Limuran tiba-tiba berkata, "Hanya saja para kultivator yang dikirim sekte Anda sebelumnya terlalu lemah, jadi saya terus berjuang sampai sekarang. Jika seorang kultivator dari sekte Anda dapat mengalahkan saya, master lain dari sekte kami secara alami akan muncul satu demi satu." "Sungguh tak tahu malu," kata Wakil Ketua Sekte Liu dengan marah. Ia bangga dengan statusnya dan tentu saja tidak akan berdebat dengan Limuran, seorang kultivator tahap Dharma akhir. Wakil Ketua Sekte Liu menatap Tetua Lu,
dan Tetua Lu langsung mengerti. Ia mengarahkan pedang ajaib ke depannya, dan seketika cahaya pedang menyambar. Cahaya pedang itu tampak biasa saja saat ditebas, tetapi kemudian semakin banyak energi ibel mengalir ke dalamnya, dan cahaya pedang itu berubah menjadi naga ibel dengan api ibel, meraung dan menyerbu ke arah Limuran dengan momentum yang mencengangkan. Limuran segera menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang mengandung sinar kekuatan jati diri, membuat cahaya pedang memancarkan lingkaran cahaya putih cemerlang. Bang cahaya pedang dan cahaya pisau bertemu di udara, lalu berubah menjadi gumpalan energi ibel dan titik-titik cahaya putih lalu menghilang. Meskipun pedang Tetua Lu memiliki kualitas yang lebih tinggi, cahaya pedang yang dipancarkan Limuran mengandung sinar kekuatan jati diri, jadi pada konfrontasi percobaan pertama, keduanya seimbang. Para kultivator Sekte Tianshan di sekitarnya tiba-tiba menjadi semakin gugup. Sejak Limuran memasuki medan pertempuran, ia telah memenangkan 2 pertandingan pertamanya dengan 1 gerakan. Meskipun pertandingan ketiga berlangsung cukup lama, ia masih unggul, jelas memiliki kekuatan yang lebih unggul. Namun hari ini, Limuran tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ini menunjukkan bahwa lawannya, Tetua Lu, jauh lebih kuat daripada para kultivator ibel sebelumnya. Jurus ini hanyalah sebuah uji coba. Setelah melihat Limuran menangkisnya, Tetua Lu kembali mengayunkan pedangnya tanpa ekspresi. Kali ini, ketika pedang ajaib itu diayunkan, tubuh Tetua Lu tiba-tiba memancarkan lapisan api ajaib berwarna merah tua, dan sesosok manusia samar-samar terlihat di dalam api ajaib tersebut. Sosok ini tampak sangat mirip dengan Tetua Lu, tetapi tidak senyata aslinya. Itu juga merupakan citra dharma sejati dari diriku. Yu dalam buku itu memang berpengetahuan luas dan langsung mengenali asal-usul citra dharma ini. Limuran juga terkejut. Kekuatan gambar dharma yang dikorbankan oleh kultivator ibel tua ini sebenarnya adalah cahaya dari gambar dharma jati dirinya. Satu-satunya perbedaan adalah ia mempraktikkan gambar dharma ibel, sementara gambar dharma jati dirinya berasal dari keterampilan dunia spiritual. Hah, Mohun tak dapat menahan diri untuk berseru, jelas dia juga sangat terkejut. Aku tak pernah menyangka di alam bawah, ada metode kultivasi sihir murni yang mampu mengolah jati diri ibel. Jiwa ibel bergumam ini bukan hal yang aneh di dunia ibel, tapi terjadi di dunia bawah yang selama ini dikuasai oleh dunia roh. Agak di luar dugaanku. Pedang Tetua Lu ditusuk dengan seberkas kekuatan dari wujud ibel jati dirinya, dan cahaya pedang serta aura yang ditimbulkannya bahkan lebih kuat, seperti naga raksasa dengan api ibel, berguling ke arah Limuran dengan momentum untuk melahap segalanya. Ekspresi para tetua Sekte Tianshan berubah drastis. Hanya dengan satu tebasan pedang ini, tak seorang pun dari mereka akan mampu menahannya dengan aman. Meskipun mereka semua adalah kultivator fase Dharma tahap akhir, kekuatan mereka secara umum serupa. Namun, bagi segelintir makhluk tingkat atas dengan bakat luar biasa dan kekuatan magis yang dahsyat, satu gerakan saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Wajah Su Zongyu langsung berubah sangat buruk. Ia tak bisa menahan diri untuk diam-diam berpikir, seandainya ia ikut serta dalam pertempuran ini sesuai rencana awal, ia pasti sudah kalah sekarang. Meskipun Limuran cukup terkejut, ia tidak panik karena telah mengalami banyak pertempuran. Menghadapi pedang ganas ini, ia mengintegrasikan lebih banyak cahaya jati dirinya ke dalam pedang pemburu dan penjamret jiwa, dan menebas sinar cahaya pedang lainnya. Cahaya pedang berubah menjadi bulan sabit yang bersinar dengan cahaya putih, menuju ke arah naga api ibel. Boom! Keduanya roboh lagi dan tewas bersama. Meskipun kali ini masih belum ada pemenangnya, beberapa kultivator tingkat tinggi masih dapat melihat bahwa kekuatan wujud ibel jati diri yang dilepaskan oleh pedang Tetua Lu sangat terbatas, sedangkan Limuran harus menggunakan kekuatan Dharma jati diri yang besar agar dapat bersaing dengannya. Lagi pula, pedang ajaib itu adalah senjata ajaib tingkat 7, sedangkan pedang di tangan kakak senior Li hanya berkualitas tingkat 6. Dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, pikir Su Zongyu dalam hati, dengan raut wajah khawatir. Kekuatan gambar Dharma kedua belah pihak seimbang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, ketika kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga, Penatua Lu akan mampu secara bertahap menguasai dan mengalahkan Limuran dengan mengandalkan keunggulan senjata ajaib di tangannya. Kecuali, Limuran memiliki kekuatan magis lain untuk menutupi kekurangan senjata ajaib tersebut. Sesuai harapan Suyu, sebelum Tetua Lu sempat menyerang dengan pedang yang lebih kuat, Limuran telah mengubah strateginya. Ia melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba 50 atau 60 jimat beterbangan. Tentu saja, ada juga teknik jimat. Tetua Cheng dan yang lainnya langsung gembira. Mereka sudah lama tahu bahwa Limuran mahir dalam seni jimat, tetapi sejak kemenangan meyakinkannya di ronde kedua dengan teknik jimat palsu, ia tidak menggunakannya lagi. Formasi jimat 13 lapis yang ditunjukkan Limuran sebelum pertandingan ini membuat semua orang semakin bersemangat dengan teknik jimatnya. Melihat Limuran menggunakan begitu banyak jimat sekarang, semua orang terkejut dan gembira, penuh antisipasi.
50 atau 60 jimat ini sebenarnya adalah beberapa jenis jimat yang berbeda. Penatua Cheng terkejut lagi setelah mengamati jimat-jimat itu lebih dekat. Mampu mengaktifkan dan menggunakan lusinan jimat tingkat tinggi yang sama pada saat yang sama dalam sekejap saja sudah merupakan metode yang sangat sulit dan mengaktifkan begitu banyak jimat yang berbeda pada saat yang sama bahkan lebih luar biasa. Di bawah tatapan takjub Tetua Cheng dan yang lainnya, Limuran menjentikkan 10 jarinya, dan mantra-mantra rumit pun terucap dalam sekejap dengan keahliannya yang luar biasa. Dalam sekejap mata, ia berhasil mengaktifkan ke-50 atau ke-60 jimat tersebut. Namun, setelah 50 atau 60 jimat ini diaktifkan, energi sihir yang terkandung di dalamnya tidak langsung dilepaskan, tetapi menghilang dalam sekejap. Semua orang tercengang, dan tiba-tiba melihat lapisan tebal cahaya spiritual 5 warna muncul di panggung kompetisi, membentuk perisai cahaya bulat besar, menjebak Tetua Lu di dalamnya. Formasi jimat, seru Su Zongyu, luar biasa. Kakak senior Li benar-benar membentuk formasi jimat tingkat tinggi yang lengkap dalam sekejap. Semua kultivator Ibel ketakutan. Bahkan wakil ketua sekte Liu berseru, ini tidak mungkin. Menyusun formasi jimat 100 kali lebih rumit daripada mengaktifkan pipa jimat. Hal ini juga memerlukan pertimbangan faktor lingkungan seperti waktu, tempat, dan lokasi pada saat itu, agar energi vital yang terkandung dalam pipa jimat dapat berkomunikasi dengan energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Pembentukan formasi khusus juga diperlukan, dengan demikian mengandalkan kekuatan hukum langit dan bumi tertentu. Hanya dengan cara inilah sebuah formasi dapat disusun menggunakan pipa jimat. Sekalipun keterampilan anak ini dalam menggunakan jimat sudah mencapai puncaknya dan dia bisa mengaktifkan seruling jimat dalam sekejap, bagaimana mungkin dia bisa memahami faktor-faktor rumit seperti cuaca dan medan di sekitarnya dalam waktu sesingkat itu dan membentuk formasi jimat. Wakil Ketua Sekte Liu kebingungan. Mungkinkah sebenarnya ada formasi jimat tersembunyi di panggung kompetisi ini, dan dia mengeluarkan seruling jimat dengan cara yang misterius, padahal itu hanya tipuan belaka. Dia hanya mengaktifkan formasi jimat yang sudah ada. Wakil Ketua Sekte Liu bahkan menduga hal ini. Namun, dia jelas telah memeriksa arena kompetisi secara langsung dan tidak menemukan kekurangan pada formasi jimat tersebut. Dia berada di tahap tubuh sejati, jadi jika dia tidak melihat petunjuk apapun, dia tidak bisa mengatakan pihak lain telah memasang jebakan. Sebenarnya, Limuran belum menyiapkan susunan jimat sebelumnya. Namun, ia juga belum menyiapkan susunan jimat penyembunyian 13 lapis hanya untuk memamerkan keahliannya. Saat menyiapkan susunan 13 lapis, ia telah mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor di sekitar arena, seperti waktu, lokasi, dan faktor-faktor lain untuk formasi tersebut, sehingga susunan jimat selanjutnya menjadi jauh lebih lancar. Selain itu, meskipun susunan penyembunyian 13 lapis telah retak, pengaruhnya terhadap vitalitas langit dan bumi di sekitarnya masih ada. Jika susunan serupa disusun kembali di tempat semula, itu akan sangat membantu. Salah satu simbol susunan yang digunakan dalam susunan 5 elemen yang disusun Limuran saat ini sama dengan simbol susunan yang digunakan dalam susunan penyembunyian 13 lapis. Setiap lapis susunan penyembunyian dapat memberikan kemudahan tertentu untuk penyusunan susunan baru. Setelah susunan 13 lapis disusun, penyusunan susunan di sini akan menjadi proses alami. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa Limuran dapat menyusun susunan ini dalam sekejap. Rencana Limuran sangat luas dan melibatkan teknik pembentukan jimat yang sangat canggih. Meskipun Patriark Xingchen adalah seorang ahli tubuh sejati tingkat menengah, ia tertegun sejenak sebelum memahami makna yang dalam dan tak kuasa menahan senyum penuh arti. Wakil Ketua Sekte Liu baru menyadari makna mendalam di balik susunan penyembunyian 13 lapis milik Limuran beberapa saat kemudian, dan langsung terkejut anak ini tidak hanya luar biasa kuat dan terampil, tetapi juga sangat teliti dalam perencanaannya. Dia benar-benar jenius yang langka. Penatua Lu, yang tetap tenang selama ini, juga sedikit terkejut ketika melihat Limuran langsung memasang formasi jimat tingkat tinggi dan menjebak dirinya di dalamnya. Matanya menyipit, lalu diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya yang sejati dan berteriak keras, lalu tiba-tiba wujud asli yang terpancar dari tubuhnya bersinar dengan cahaya yang lebih ajaib. Lapisan wujud Ibel diri sejati itu berubah menjadi cahaya Ibel merah tua dan mengalir ke pedang tingkat 7 di hadapan Tetua Lu. Di bawah berkah wujud Ibel diri sejati ini, pedang itu hampir menjadi tembus cahaya, bersinar dengan cahaya menyilaukan seperti api Ibel. Kultivator Ibel tua ini memang sangat kuat. Dia bahkan hampir bisa mengaktifkan senjata sihir tingkat 7 sepenuhnya, gumam Su Zongyu kaget. Secara umum, para kultivator di tahap akhir Dharma hanya mampu mengeluarkan potensi penuh senjata sihir tingkat 6. Kekuatan sejati senjata sihir tingkat 7 hanya dapat dilepaskan sepenuhnya oleh para kultivator di tahap tubuh sejati. Namun, Penatua Mosiulu, yang memiliki tahap Dharma diri sejati, telah melepaskan pedang tingkat 7 dengan kekuatan hampir penuh. Setelah Penatua Lu mengaktifkan pedang tingkat ke-7,
dia segera melontarkan cahaya pedang merah tua yang tajam ke arah perisai cahaya susunan jimat di atas kepalanya. Disertai suara embusan pelan, cahaya pedang langsung merobek perisai susunan jimat itu. Namun, kilatan cahaya segera muncul pada perisai cahaya susunan jimat, dan tirai cahaya menjadi utuh kembali. Sungguh formasi jimat yang rumit. Hanya ketika energi magis dari setiap seruling jimat digabungkan dan dikomunikasikan satu sama lain, celah dalam formasi jimat dapat terisi dalam sekejap. Tetua Cheng dan yang lainnya mengangguk diam-diam setelah melihat ini. Hanya segelintir kultivator tingkat tinggi yang dapat melihat kecemerlangan formasi jimat tersebut. Namun, para kultivator tingkat rendah tidak mengerti mengapa. Ketika mereka melihat sesepuh Ibel menebas tirai cahaya dengan satu pedang, mereka pun merasa sangat khawatir. Penatualu mengerutkan kening. Dengan kekuatan seperti itu, pengetahuannya tidak akan terlalu buruk. Dalam serangan pedang sebelumnya, dia telah menemukan bahwa susunan jimat itu sangat cerdik. Hanya dengan menghancurkannya sepenuhnya, dia bisa lolos. Penatualu hendak menggunakan pedang tingkat ketujuhnya untuk menyerang formasi jimat itu lagi, ketika tiba-tiba Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, merapal mantra langka dan rumit yang menembus ke dalam formasi jimat itu. Pada saat yang sama, kilatan api muncul dalam formasi jimat, dan dalam sekejap, meteor yang menyala ada di mana-mana, jatuh ke arah Tetua Lu sederas hujan. Tetua Lu terkejut. Limuran mampu memanipulasi formasi jimat untuk melancarkan serangan yang begitu dahsyat hanya dengan satu mantra. Ekspresi para pembudidaya Ibel yang menyaksikan pertempuran sedikit berubah. Serangan formasi jimat ini setidaknya setara dengan lebih dari selusin jimat api yang jatuh dari langit secara bersamaan, dan sangat sulit untuk dilawan. Seluruh formasi jimat dipenuhi meteor yang menyala dan meledak di mana-mana. Penatualu tak berdaya menghindarinya, jadi ia harus mengerahkan energi sejatinya dengan panik dan sekali lagi memanggil lapisan tebal kekuatan Ibel jati diri, yang berubah menjadi hantu api Ibel yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu dia menyelesaikan semua ini, susunan jimat itu sudah menjadi lautan api, membuat para kultivator di luar tidak bisa melihat pemandangan di dalam susunan jimat itu. Setelah ledakan gemuruh yang dahsyat, api berangsur-angsur menghilang, dan sosok Tetua Lu muncul dalam formasi jimat. Penatua Lu masih utuh, dan lapisan wujud Ibel sejati di tubuhnya masih ada. Kekuatan Dharma yang dahsyat inilah yang membantunya bertahan dari serangan dahsyat formasi jimat. Serangan api baru saja mendarat, dan sebelum Tetua Lu dapat melawan, Limuran mengucapkan mantra lain ke dalam formasi jimat. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan menyambar di dalam formasi jimat itu, begitu menyilaukannya. Bahkan para tetua dalam fase Dharma yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan pun tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata, belum lagi Tetua Lu yang berada di dalam formasi jimat itu, terpaksa memejamkan mata sejenak. Saat cahaya keemasan bersinar, bila-bila emas setajam silet yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menebas ke arah Penatua Lu seperti badai yang dahsyat. Pedang-pedang emas itu datang dari segala arah, dan Penatua Lu tak punya cara untuk menghindarinya. Ia harus mengerahkan kembali energi sejatinya dan melawannya dengan sekuat tenaga. Pedang-pedang emas itu sangat tajam, cukup untuk merobek cahaya Dharma seorang kultivator alam Dharma biasa di tahap awal. Namun, setelah mengenai wujud Ibel diri sejati di tubuh Tetua Lu, pedang-pedang itu langsung hancur menjadi cahaya keemasan dan perlahan menghilang. Setelah serangkaian serangan dari pedang emas, Penatua Lu tidak terluka sama sekali, hanya menghabiskan sebagian energi sejati dan kekuatan magisnya. Wakil Ketua Sekte Liu merasa lega melihat ini. Ia mencibir dan berkata kepada kultivator Ibel di sampingnya, meskipun formasi jimat ini disusun dengan sangat cerdik, kekuatannya tetap terbatas. Formasi ini tidak akan bisa melakukan apapun pada keponakanku, Lu. Benar sekali. Bagaimana mungkin trik sepele seperti itu bisa menjebak kakak senior Lu yang sudah terkenal selama bertahun-tahun? Kata seorang kultivator Ibel. Setelah melihat Penatua Lu dengan mudah menghancurkan serangan formasi jimat itu, Limuran tidak terkejut, tetapi tersenyum tipis, seolah-olah ini semua sesuai dengan harapannya. Dia segera mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, dan beberapa mantra berturut-turut dilemparkan ke dalam formasi jimat. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya sekitar 10 kaki ukurannya muncul dari formasi jimat dan terus berjadewa ke arah Tetua Lu pada saat yang sama. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya sekitar 10 kaki tebalnya dan tanaman merambat hijau yang kuat terbentuk di dalam formasi jimat dan menimpa Tetua Lu satu demi satu. Penatua Lu menari liar dengan pedang di tangannya, dan dalam sekejap, puluhan cahaya pedang padam. Cahaya pedang itu menebas ke segala arah, menebas batu-batu besar, tanaman merambat hijau, dan pohon-pohon besar. Setelah itu, beberapa raksasa air berukuran lebih dari 10 kaki muncul dalam formasi jimat dan terus menyerbu ke arah Tetua Lu. Bang, setelah raksasa air itu menghantam wujud Ibel sejati di tubuh Tetua Lu, wujud itu langsung berubah menjadi kolom air yang tak terhitung jumlahnya dan hancur, namun segera mengembun kembali dan melancarkan serangan lainnya.
Setiap serangan raksasa air disertai dengan kekuatan yang luar biasa. Tetua Lu tak punya pilihan selain menebas dengan cahaya pedang tajam untuk menghancurkan raksasa air itu sepenuhnya. Ini adalah formasi jimat 5 elemen tingkat tinggi. Kekuatan formasi jimat dari 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah telah digunakan, tetapi tetap tidak dapat melukai Penatua Lu sama sekali. Sepertinya formasi jimat ini tidak terlalu berpengaruh. Tepat ketika semua orang mengira bahwa kekuatan formasi jimat telah habis dan akan dipatahkan oleh Tetua Lu, Limuran melambaikan lengan bajunya perlahan dan melemparkan lusinan jimat tingkat tinggi. Limuran menjentikkan 10 jarinya, terus-menerus merapal mantra. Keahliannya yang luar biasa dalam mempersembahkan jimat ditunjukkan sepenuhnya saat ini. Puluhan jimat tingkat tinggi diaktifkan olehnya dalam sekejap, berubah menjadi cahaya spiritual berbagai warna dan menyatu menjadi tirai cahaya susunan jimat. Penggunaan jimat untuk memperkuat kekuatan susunan jimat bukanlah hal yang aneh. Inilah keistimewaan susunan jimat yang membedakannya dari susunan sihir. Namun, Limuran menambahkan kekuatan puluhan jimat tingkat tinggi ke dalam susunan jimat dalam sekejap. Saya khawatir tidak banyak kultivator tingkat Dharma yang mampu melakukan ini. Api segera menyala lagi dalam susunan jimat itu, dan mantra sihir dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah yang terkandung dalam susunan jimat itu diperlihatkan satu demi satu, memberikan tekanan yang luar biasa pada Tetua Lu. Sepasang alis abu-abu Penatua Lu terpilin menjadi bola. Kini ia terperangkap dalam formasi jimat. Menghadapi serangan mantra yang dahsyat ini, ia hanya bisa mengandalkan kekuatan wujud ibelnya untuk melawannya. Setelah serangan dahsyat dari formasi jimat, Penatua Lu masih utuh dan tidak terluka. Namun, beberapa kultivator tingkat tinggi yang bermata tajam dapat melihat bahwa Tetua Lu telah menghabiskan banyak vitalitasnya saat ini, dan fluktuasi vitalitas yang dipancarkannya menjadi agak tidak terkendali dan kacau. Hal ini sangat mengejutkan para kultivator di sekitarnya. Dengan serangan sekuat itu dari susunan jimat, jika itu adalah kultivator biasa di tahap akhir fase Dharma, ia mungkin tidak akan mampu menahan serangan putaran pertama dan akan musnah. Namun, Penatua Lu mampu menahan 2 putaran serangan kuat dengan aman dan selamat, yang menunjukkan betapa kuatnya fase dharmanya dan dalamnya kekuatan sihirnya. Semua orang memandang Limuran, untuk melihat apakah dia bisa menawarkan lebih banyak jimat. Kali ini, Limuran tidak menawarkan jimat lagi. Ekspresi wakil ketua sekte Liu sedikit rileks. Limuran sudah mengorbankan terlalu banyak jimat, yang bahkan mengejutkan kultivator tahap awal tubuh sejati ini. Jika dia bisa mengorbankan lebih banyak jimat lagi, sungguh tak terbayangkan. Alis Penatua Lu mengendur saat ia menghela napas lega. Ia kemudian diam-diam menyalurkan energi sejati dan kekuatan magisnya, menuangkannya dengan liar ke pedang di hadapannya. Dalam sekejap, pedang tingkat ke-7 itu berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 100 kaki, terbentang di udara. Cahaya berharga yang terpancar dari permukaan pedang raksasa itu bagaikan lapisan api ibel yang terus berkedip-kedip dan bergetar, dan jelas mengandung kekuatan yang sangat menakjubkan dari wujud ibel jati diri. Pedang raksasa itu menebas, menghantam tirai cahaya susunan jimat dengan bunyi gedebuk yang tumpul, dan tirai cahaya susunan jimat itu langsung meredup drastis. Beberapa serangan lagi, susunan jimat itu akan hancur. Pada saat ini, Limuran melambaikan lengan bajunya. Meskipun ia tidak mengorbankan jimatnya, ia mengorbankan sebuah harta jimat manik 5 elemen. Manik 5 elemen adalah jimat tingkat 6 dengan kualitas yang sangat tinggi. Saat harta karun ini muncul, Tetua Cheng dari Sekte Tianshan dan yang lainnya langsung terkejut dan gembira. Saat itu, kakak senior Feng hanya memiliki jimat tingkat 3, tetapi kakak muda Li mampu menghasilkan jimat tingkat 6. Dilihat dari semua aspek, pencapaian kakak senior Li jauh melampaui pencapaian kakak senior Feng saat itu. Kakak senior Feng adalah yang paling protektif terhadap murid-muridnya dan tidak menerima banyak murid, tetapi dia sangat menghargai setiap muridnya. Seandainya dia tahu tentang ini di akhirat, dia pasti akan sangat terhibur. Tetua Cheng berpikir dalam hati. Setelah kemunculan manik 5 elemen tingkat ke-6, Tetua Lu tak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, raut wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Bahkan wakil ketua sekte Liu, yang menyaksikan pertempuran dari atas, mengerutkan kening. Limuran dengan terampil merapal beberapa mantra, dan semburan api langsung muncul di manik 5 elemen. Api ini menyatu dengan tirai cahaya formasi jimat, lalu berubah menjadi lautan api yang memenuhi langit dan formasi jimat. Di lautan api, naga api yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerang Tetua Lu dari segala arah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran tidak bisa lagi melihat detail situasi di dalam formasi jimat. Mereka hanya melihat formasi jimat itu dipenuhi api yang berkobar. Sesekali, beberapa cahaya pedang terlihat melesat dari api, tetapi dengan cepat dilahap oleh api. Sahabat Lu, akui kekalahan, kata Limuran ringan. Penatua Lu berhasil memaksa Limuran menggunakan jimat mutiara 5 elemen setelah menggunakan sejumlah besar jimat tingkat tinggi,
yang di luar dugaan Limuran. Pada saat ini, Penatua Lu, yang kekuatan sihirnya sudah habis, kemungkinan besar tidak dapat melarutkan kekuatan sejumlah besar jimat sihir yang tersegel di dalam jimat tingkat 6 dengan aman. Jika lawan menyerah, Limuran dapat menarik serangannya, jika tidak, lawan dapat terkubur di lautan api. Penatua Lu tidak menanggapi dan terus melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun umumnya dilarang membahayakan nyawa lawan dalam sebuah kompetisi, taruhan antara kedua pihak yang bermusuhan ini berbeda. Sekalipun lawan gagal berhenti dan secara tidak sengaja membasmi seseorang, lawan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Terlebih lagi, Limuran telah mengingatkan Tetua Lu bahwa Tetua Lu lah yang bersikeras tidak mengakui kekalahan. Jika ia mati dalam formasi jimat, Limuran tidak perlu memberikan penjelasan apapun kepada Sekte Ibel Barat. Melihat bahwa Tetua Lu tidak tergerak dan tidak berniat mengakui kekalahan, Limuran mengerutkan kening dan menyuntikkan beberapa mantra lagi ke dalam formasi jimat. Tiba-tiba, api dalam formasi jimat itu menjadi semakin hebat, dan naga-naga api yang besar berguling-guling di mana-mana, meraung dan menyerbu. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari formasi jimat, diikuti oleh ribuan cahaya pedang yang keluar dari api. Dalam sekejap, api itu padam sepenuhnya, dan bahkan formasi jimat itu dikalahkan oleh ribuan cahaya pedang. Api di langit berubah menjadi titik-titik api kecil dan menghilang, dan tirai cahaya dari susunan jimat juga hancur berkeping-keping, memperlihatkan sosok Tetua Lu. Gerakan ini sungguh dahsyat, Limuran terkejut. Ia tak pernah menyangka lawannya ternyata mampu memblokir serangan manik 5 elemen jimat tingkat 6 dan menghancurkannya bersama formasi jimatnya. Penatua Lu ini memang seorang master, pikir Limuran dalam hati. Jika ia tidak menjebak lawan dengan susunan jimat dan menggunakan sejumlah besar jimat untuk terus-menerus menguras energi sejati dan kekuatan sihir lawan, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Sekarang, meskipun Tetua Lu merusak formasi jimat itu, auranya sudah sangat kacau, dan fluktuasi energi vitalnya gelisah dan kosong, yang merupakan manifestasi dari kurangnya kekuatan sihirnya. Limuran melambaikan lengan bajunya dan memanggil jimat atribut es tingkat tinggi. Roh jimat itu berubah wujud menjadi manusia, memegang busur duri es tingkat kelima. Ia menarik busur dan anak panahnya. Seketika, sejumlah besar udara dingin mengembun menjadi anak panah es transparan berukuran sekitar 3 meter dan melesat keluar. Kekuatan es yang terkandung dalam panah es itu luar biasa. Dengan satu panah, Penatua Lu, yang sudah kehabisan tenaga, langsung membeku. Terima kasih. Limuran membungkuk dan mundur lebih dari 100 kaki. Pada titik ini, Limuran hanya perlu menggerakkan satu jari untuk dengan mudah membasmi Tetua Lu yang membeku. Hasilnya sudah jelas. Bahkan jika Tetua Lu tidak mengakui kekalahannya secara langsung, tidak akan ada perselisihan. Terdengar sorak-sorai yang menggelegar di mana-mana, dan semua orang di Sekte Tianshan dipenuhi dengan kegembiraan. Wakil Ketua Sekte Liu mendesah pelan, lalu menepukkan tangannya ke udara dari kejauhan. Aliran energi Ibel berubah menjadi cakar Ibel dan menyerang ke arah panggung kompetisi, menghancurkan es di sekitar Tetua Lu. Penatua Lu sangat bangga karena berhasil lolos dari kesulitan. Ia membungkuk kepada Limuran sebagai balasan, lalu terbang kembali ke tim pembudidaya Ibel tanpa bersuara. Saat dia terbang, dia benar-benar gemetar sedikit, jelas kekuatan sihirnya sangat terkuras. Wakil Ketua Sekte Liu menatap Limuran dalam-dalam dan bergumam, arai jimat, harta jimat, dan roh jimat semuanya luar biasa. Tetua Li ini memang ahli jimat. Bahkan para tetua dari sekte-sekte jimat utama di negeri Middle Earth mungkin jauh lebih rendah daripada Sekte Tianshan. Bagaimana mungkin dunia kultivasi wilayah barat yang terpencil ini bisa menumbuhkan seorang jenius yang langka? Setelah 9 pertandingan judi, Limuran, yang mewakili Sekte Tianshan, telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, memungkinkan Sekte Tianshan membalikkan keadaan dan memimpin Sekte Ibel Barat dengan rekor 5 kemenangan dan 4 kekalahan. Sekalipun mereka kalah dalam pertandingan judi terakhir besok, mereka tidak akan dikalahkan oleh Sekte Ibel Barat. Rencana Sekte Ibel Barat untuk memanfaatkan pertandingan judi sebagai kesempatan untuk secara signifikan menghancurkan reputasi Sekte Tianshan telah gagal. Wakil pemimpin Sekte Liu membungkuk kepada leluhur bintang dari jauh tanpa berkata apa-apa, lalu pergi bersama para pembudidaya Ibel lainnya di tengah perayaan Sekte Tianshan. Para tetua Sekte Tianshan maju untuk memberi selamat kepada Limuran, yang dengan sopan membalas salam satu persatu. Setelah pertempuran ini, aku khawatir jumlah murid tingkat rendah Sekte Tianshan yang mempelajari seni jimat akan meningkat beberapa kali lipat secara tiba-tiba, kata jiwa Ibel sambil tersenyum. Leluhur bintang juga memuji Limuran dan mengundangnya ke dalam gua untuk mengobrol. Setelah memasuki gua Patriark Xingchen, Limuran berinisiatif menyerahkan botol obat berisi pil penghilang debu dan berkata, pil ini sepertinya bukan pil penghilang debu yang asli. Saya tidak mengerti maksud Patriark. Patriark Xingchen sedikit terkejut dan berkata, aku tidak menyangka kau bisa tahu bahwa ini memang pil penghilang debu. Namun,
Pil ini ada dua, satu yin dan satu yang, dan keduanya harus diminum bersamaan agar khasiat obatnya saling melengkapi. Aku hanya memberimu satu pil penghilang debu sebelumnya karena aku khawatir kau akan mengingkari janjimu dan diam-diam meninggalkan sekte kami. Aku tidak punya niat jahat. Karena kau memang tidak meminum pil itu dan telah membantu sekte kami meraih kemenangan lagi, aku akan memberimu pil penghilang debu ini juga. Saat dia berbicara, leluhur bintang mengeluarkan botol obat lain dan menyerahkannya kepada Limuran. Limuran memisahkan sedikit kesadaran spiritualnya dan mencelupkannya ke dalam botol obat. Ya, ini sepasang pil penghilang debu, kata jiwa Ibel. Jika kemampuan alkimia seseorang cukup tinggi, mereka dapat menggabungkan dua ramuan, satu yin dan satu yang, menjadi satu, dan itulah pil penghilang debu yang sesungguhnya. Namun, jika kemampuan alkimia seseorang kurang baik, keduanya harus disempurnakan secara terpisah dan diminum bersamaan, dan efeknya tidak jauh berbeda. Mendengar ini, Limuran membungkuk kepada Patriark Xing Chen dan berkata, terima kasih atas imbalannya. Saya mengerti tindakan Anda. Lagi pula, saya baru saja kembali ke sekte dan harus berhati-hati. Jika saya berada dalam situasi yang sama, saya mungkin akan mengambil keputusan yang sama. Patriark Xing Chen mengangguk dan berkata dengan gembira, berkat kemunculan saudara muda Li, sekte kita telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Kita kini telah memenangkan 5 pertandingan judi dan tetap tak terkalahkan. Rencana kekuatan Ibel untuk menggunakan permainan judi guna menghancurkan gengsi sekte kita telah digagalkan. Selain itu, rampasan dari pertarungan judi ini adalah beberapa tambang batu spiritual dan sumber daya lain yang dikuasai oleh sekte Ibel. Setelah pertarungan judi ini, sekte Ibel kemungkinan besar tidak akan berani terang-terangan mengingkari perjanjian, juga tidak akan berani terang-terangan merebut sumber daya ini. Saat itu, situasi di sekte kita akan jauh lebih tenang. Untuk menghindari reaksi keras dari komunitas kultivasi abadi wilayah barat, kekuatan Ibel perlahan-lahan menyusup ke berbagai wilayah-wilayah barat. Setelah rencana mereka untuk menguasai Xiliang gagal, mereka kemungkinan akan mengalihkan fokus ke negara-negara lain di wilayah barat. Dapat diperkirakan bahwa sekte kita akan relatif damai untuk periode waktu mendatang. Ini memberikan kesempatan bagi sekte kita untuk merevitalisasi dirinya, dan kita harus memanfaatkan jeda ini untuk mengonsolidasikan dan memperkuat sekte kita. Hanya dengan beberapa patah kata, Patriark Bintang menjelaskan situasinya dengan jelas. Ia tersenyum dan berkata, ini semua berkat saudara muda Li. Limuran berkata, saya tidak berani mengambil keuntungan dari ini. Ini semua tanggung jawab saya. Soal pertandingan judi ke-10 besok, apakah saya tidak perlu ikut? Tentu saja, Tetua Xing Chen setuju. Saudara muda Li pasti sedikit lelah setelah 4 pertempuran berturut-turut. Sekarang, beliau harus beristirahat dengan baik dan bersiap untuk retretnya mencapai tahap tubuh sejati. Pertandingan judi besok akan diikuti oleh para tetua lainnya. Setelah pertarungan judi ini, ketika situasi di sekte kita sudah stabil, aku akan secara pribadi membimbing kultivasi saudara muda Li dan berusaha sebaik mungkin untuk membantu saudara muda Li mencapai tahap tubuh sejati. Limuran sangat gembira saat mendengar ini dan berterima kasih kepada Lian Sheng. Pada saat kritis penerobosan tahap tubuh sejati, jika ada seorang kultivator tahap tubuh sejati yang memberi bimbingan dan bantuan, manfaatnya tidak sedikit. Selain itu, jika Anda membutuhkan sesuatu, saya khawatir sekte kami dapat menyediakannya, jadi beritahu saya saja. Mulai sekarang, Sekte Tianshan akan berada di bawah kendali Anda, dan semua kultivator Sekte Tianshan akan menjadi murid Anda. Sumber daya Sekte Tianshan tentu saja akan berada di tangan Anda, kata Patriark Xing Chen sambil tersenyum penuh harap. Setelah beberapa kali berjudi, kekuatan dan bakat Limuran yang luar biasa telah benar-benar mengesankan leluhur bintang. Leluhur bintang sangat ingin mencari orang-orang berbakat, sehingga ia langsung menganggap Limuran sebagai orang yang akan mewarisi tahtanya. Pada hari kedua, yang juga merupakan hari terakhir pertarungan judi ke-10 akan segera berlangsung. Anggota Sekte Tianshan telah tiba di dekat arena kompetisi lebih awal, dan Limuran ada di antara mereka. Akan tetapi, dia tidak berdiri di panggung perlombaan, melainkan menyaksikan pertarungan di udara di dekatnya bersama para tetua lainnya. Saudara muda Su, kau mewakili sekte kita dalam pertempuran hari ini, jadi kau harus tampil dengan baik, kata tetua Cheng sambil tersenyum. Su Zongyu tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, berkat 4 kemenangan beruntun kakak senior Li, sekte kita kini telah memenangkan 5 kemenangan. Jadi, hasil pertandingan final ini tidak terlalu penting, dan aku bisa bertarung dengan tenang. Jika aku menang secara kebetulan, aku akan menganggapnya sebagai kesepakatan yang bagus. Jika aku kalah, itu sama sekali bukan kekalahan. Dari nada bicara saudara muda Tingsu, sepertinya dia tidak punya banyak harapan, kata tetua Zhang. Su Zongyu berkata, lagi pula, aku baru berada di tahap tengah alam Dharma, dan para kultivator yang dikirim oleh Sekte Ibel Barat dalam pertempuran terakhir lebih kuat daripada sebelumnya.
Aku jelas tidak punya banyak peluang untuk menang. Itu belum tentu benar, kata Tetua Cheng. Sekte Ibel Barat telah mengundang para ahli papan atas seperti Tetua Lu dari negara besar Middle Earth, tetapi mereka masih belum bisa mengalahkan kakak senior Li. Mungkin mereka sudah menyerah dalam kompetisi ini dan hanya mengirim seorang tetua biasa. Saya harap begitu, kalau tidak, saya pasti kalah, kata Yu dalam buku itu dengan nada merendahkan diri. Ngomong-ngomong, orang-orang dari Sekte Ibel Barat selalu datang lebih awal dan memamerkan kekuatan mereka, tapi hari ini mereka datang relatif terlambat, dan kita belum melihat satu pun dari mereka. Mungkinkah mereka benar-benar menyerah dan mengaku kalah? Gumam Tetua Cheng. Para tetua Sekte Tianshan tengah berdiskusi ketika Limuran tiba-tiba berkata pelan, para biksu dari Sekte Setan Barat telah tiba. Semua orang tercengang, dan segera melepaskan indera kedewaan mereka untuk menyelidiki dengan saksama. Tak lama kemudian, para tetua mengungkapkan bahwa mereka merasakan aura kuat mendekati tempat ini, yang seharusnya merupakan kelompok pembudidaya Ibel dari Sekte Ibel Barat. Adik Li benar-benar menemukannya begitu awal. Mungkinkah dia membiarkan indera spiritualnya bebas untuk menyelidiki lingkungan sekitar? Ini memang tindakan yang hati-hati, tetapi menguras cukup banyak kekuatan spiritual, kata Tetua Cheng dengan sedikit terkejut. Limuran tersenyum tipis. Sebenarnya, ia tidak melepaskan pikiran spiritualnya sepenuhnya. Hanya saja, ia berlatih Taiksu Sutra, dan pikiran spiritualnya jauh lebih kuat daripada para kultivator setingkatnya, sehingga ia menemukan petunjuk lebih awal daripada mereka. Saat ia berbicara, beberapa sosok terbang dari cakrawala dan berubah menjadi lebih dari 10 kultivator Ibel. Namun, pemimpinnya bukanlah wakil ketua Sekte Liu, melainkan seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah dengan aura yang lebih kuat. Ini pasti Raja Ibel berwajah giok, pemimpin Sekte Ibel Barat. Dia benar-benar mengawasi pertempuran ini secara langsung. Sepertinya dia sangat mementingkan pertempuran judi terakhir ini. Hati Limuran tergerak. Setelah para pembudidaya Ibel ini muncul, wajah Tetua Cheng dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap, menjadi agak malu dan marah. Limuran tercengang karena dia mendapati bahwa leluhur bintang di langit tidak dapat menyembunyikan kemarahannya yang luar biasa setelah melihat para pembudidaya Ibel ini. Dia juga ada di sini, gumam Yu dalam buku itu. Limuran bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah yang sedang kau bicarakan adalah Raja Ibel berwajah giok, pemimpin Sekte Ibel Barat, saudara muda Su? Tidak, Su Zongyu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, lalu berkata, kultivator muda di belakang pemimpin Sekte Setan Barat awalnya adalah sesepuh Sekte kami. 520.